Bab 31. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, gadis yang berbicara itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan sepatu bot kulit hitam tinggi dengan jejak perjalanan di pasir. Celana coklat ketat membuat kakinya tampak ramping. Sepatu bot kulitnya memberinya watak yang terhormat. Dia memiliki ekor kuda tinggi di bagian belakang kepalanya, dan kulit di wajahnya seputih batu giok. Sulit dipercaya bahwa dia memiliki kulit yang begitu cerah di padang pasir. Sosoknya sedikit kurus karena kurusnya, tapi itu juga membuat matanya yang hitam besar ekstra bersemangat. Palu tembaga panjang yang lebih tinggi dari seseorang di punggungnya membuatnya langsung berubah dari gadis ramping dan imut di sebelah menjadi prajurit yang tak kenal takut. Adele Thorin, Richard mengangguk perlahan. Dari mana asalmu? Adele menatap lurus ke arahnya. Nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kesungguhan. Sarang kekaisaran badak menghancurkan rumah kami. Kami terpaksa pergi. Kami hanya bisa beralih ke kamar dagang bunga ekor Phoenix. Kami berencana untuk menyeberangi gurun maut dan menuju ke Kaisaran Katedral Suci untuk menetap. Namun, badai pasir seminggu yang lalu menghancurkan segalanya. Kami dan kamar dagang bunga ekor Phoenix tersapu badai. Kami kehilangan sebagian besar rekan kami. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Onyx dan rekan-rekannya muncul dari rumah bangsawan. Mereka telah diatur oleh Richard untuk tinggal di kamar tamu malam itu. Tentu saja, semua orang diawasi oleh Mumi dan prajurit kalajengking. Onyx tertegun ketika dia melihat gadis itu tetapi kemudian, dia sangat heran. Nona Adele, apakah Anda baik-baik saja? Demi Dewa Pedagang, ini berita bagus. Tuan Onyx, gadis itu juga sama herannya. Namun, kegembiraan itu segera memudar, dan kesedihan di matanya tidak bisa disembunyikan. Onyx melihat ini dan berbicara dengan ragu-ragu. Ayahmu. Adele terdiam, Onyx mendesah, dan kegembiraan itu pun menghilang. Richard memikirkan situasi itu dengan saksama. Agaknya, pemimpin para pengungsi ini adalah ayah gadis itu. Setelah badai, dialah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Richard membuka panel statistiknya, tetapi setelah melihatnya, dia merasakan detak jantungnya bertambah cepat. Adele Thorin, unit pahlawan, level 4, potensi A, profesi, pandai besi, lanjutan. Keterampilan, metode penempaan pernapasan peringkat A, saat menempa peralatan strategis, dia dapat memperoleh keterampilan tambahan dan memiliki kesempatan untuk menempa senjata tingkat tinggi. Penguatan senjata peringkat A dapat memperkuat peralatan strategis dan memperoleh karakteristik tambahan. Darah Thorin peringkat A konstitusi meningkat sebesar 200%, kekuatan meningkat sebesar 200%. Karakteristik pahlawan, kecepatan penelitian teknologi serangan wilayah meningkat 30%, dan tingkat keberhasilan meningkat 30%. Karakteristik ras, memiliki bakat luar biasa dalam menempa senjata, dan tingkat keberhasilan meningkat 30%. Belenggu palu tembaga, saat menggunakan palu tembaga bergagang panjang untuk menempa, level keterampilan menempa akan meningkat 1 level. Deskripsi, Kuang, artefak Anda sudah siap, apakah Anda ingin menguji kekuatannya? Unit pahlawan, pandai besi lanjutan, dan itu adalah pahlawan dengan potensi untuk mencapai peringkat A. Pupil mata Richard mengerut, atribut ini, potensi ini menantang surga. Dibandingkan dengan Adele, unit heroik seperti Onyx, yang telah mengubah pekerjaan menjadi pedagang, tidak ada bandingannya. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan kegembiraan di hatinya. Dia menatap lurus ke arahnya. Dia berbicara perlahan. Nona Adele, saya pikir ayahmu seharusnya lebih kuat darimu. Badai pasir itu dilanda teror. Tapi karena kamu baik-baik saja, tidak ada alasan bahwa sesuatu bisa terjadi pada ayahmu. Jangan terlalu sedih. Mungkin dia mencarimu seperti kalian. Kata-kata ini segera membuat mata gadis itu berbinar. Apakah yang kamu katakan benar? Richard mengangguk tanpa ragu. Tentu saja. Setelah mengatakan itu, Richard memerintahkan Karu di sampingnya. Suruh seseorang untuk membersihkan kamar tamu di mansion. Setelah mengatakan itu, Richard menatap Adele. Kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Pertama, kamu bisa memulihkan diri. Kedua, kamu bisa mencari ayahmu. Nada suaranya menjadi lebih serius. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa mengirim seseorang untuk membantumu. Nona Adele, percayalah,
Penduduk wilayahku lebih mengenal gurun daripada kamu. Teman-temanmu tidak perlu terburu-buru melewati gurun yang luas. Kami menyambutmu. Pahlawan ini tidak bisa dilepaskan. Namun, karena pihak lain baru saja tiba dan telah mengalami hilangnya ayahnya, Richard tidak bisa langsung merekrutnya. Dia hanya bisa memikirkan cara dari samping. Jika Richard ingin membawanya, dia harus memberikan Adele ayahnya terlebih dahulu. Ini adalah filosofi dasar kehidupan. Namun, Richard tidak menyangka bahwa Adele akan lebih cemas daripada dia. Seolah-olah orang yang tenggelam telah memegang sedotan terakhir, dia buru-buru berkata, "Tuanku. Selama Anda dapat menemukan ayah saya bersedia memberikan segalanya. Saya bisa menjadi bawahan Anda dan bekerja untuk Anda. Selama Anda dapat menemukan ayah saya." Matanya memerah, dan suaranya tercekat oleh isak tangis, membuat orang merasakan sakit hati yang tak terduga. Pemberitahuan sistem berbunyi pelan. Ding gelombang Adele Torin telah memberikan misi perekrutan pahlawan kepadamu. Temukan ayahnya yang terhempas badai pasir. Ketika misi selesai, pihak lain akan bergabung dengan wilayahmu. Richard sedikit terkejut, tetapi kemudian dia merasa sangat nyaman. Misi itu bagus. Dia suka melakukan misi kapanpun dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Namun, ketika dia melihat tatapan patah hati di mata Adele, dia segera menekan kegembiraan di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke matanya. "Aku akan melakukan yang terbaik." Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Dia telah mengalami rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai. Ketika dia menyadari perubahan nada bicara Richard, tatapan Adele segera menjadi lebih dekat. Hanya Onyx yang merasa sedikit menyesal. Dia tahu betapa hebatnya keterampilan menempa gadis ini. Awalnya, Onyx berencana untuk memperkenalkannya ke kamar dagang bunga ekor Phoenix. Tetapi sekarang, Onyx tidak bisa mengatakan apapun tentang kesepakatan perekrutan. Bagaimanapun, Onyx baru saja menerima sebotol mahkota gurun Richard yang berharga. "Nona Adele, berapa banyak teman yang Anda bawa?" "Totalnya 150 orang. Yang lainnya seperti ayah saya. Mereka tersesat di padang pasir." Richard mengangguk dan memerintah Karu. "Pergi, siapkan sarapan untuk mereka." "Baik, Tuan Richard." Setelah menghibur Adele cukup lama, Richard secara khusus menuntunnya ke rumah bangsawan. Kemudian, dia meminta Karu dan Onyx untuk menemani satu sama lain. Richard menemukan alasan untuk keluar. Richard melihat ke 10 rumah tempat tinggal di sisi barat rumah bangsawan. Sebelumnya, tidak banyak penghuni, jadi masih cukup untuk ditinggali. Namun, sekarang setelah ada lebih dari 100 orang, tidak ada tempat untuk mereka. Jika dia ingin membangun rumah baru, Richard akan membutuhkan cetak biru yang sesuai. Namun, dia hanya memiliki cetak biru untuk pembangunan altar pahlawan. Saat ini, jika Richard ingin menampung lebih banyak penghuni, satu-satunya cara adalah dengan menaikkan level bangunan. Tempat tinggal, 1. Level, biasa, membutuhkan 500 unit batu dan 500 unit kayu untuk naik level. Kapasitas, maksimal 10 orang. Karakteristik, tidak ada. Deskripsi, rumah tinggal biasa, yang dapat digunakan oleh rakyat jelata. 10 rumah tinggal, yang membutuhkan total 5.000 unit batu dan 5.000 unit kayu untuk naik level. Melihat panel atribut yang hanya memiliki beberapa bagian tersisa, Richard tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak peduli berapa banyak yang diperolehnya, itu tidak cukup untuk dibelanjakan. "Aku harus membiarkan penduduk ini menetap." Tidak mudah untuk mendapatkan ratusan pengungsi di padang pasir. Wilayahnya masih kecil sekarang, dan para penghuni ini menjadi beban. Namun begitu wilayahnya meluas, ketika semua aspek membutuhkan tenaga kerja, para penghuni akan menjadi pencipta kekayaan. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan daging yang ada di ujung lidahku lari begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Richard mengeluarkan 200 unit makanan dari gudang dan menemukan beberapa barang berharga untuk dijual. Dengan sumber daya aslinya, itu hanya cukup untuk membeli 10.000 unit. Kemudian, dia berjalan ke depan 10 bangunan tempat tinggal dan bersiap untuk meningkatkan bangunan-bangunan di Twilight City untuk pertama kalinya. Dia masih memiliki sedikit antisipasi ajaib di dalam hatinya. "Ding gelombang, apakah kamu ingin menggunakan 5.000 unit kayu dan 5.000 unit batu untuk meningkatkan bangunan tempat tinggal?" Saat dia memilih untuk mengonfirmasi peningkatan, pemberitahuan sistem berbunyi lagi. "Ding gelombang, tolong kosongkan area pemukiman."
Richard melambaikan tangannya dan memanggil penduduk di sekitarnya, meminta mereka untuk memanggil mereka yang masih berada di area pemukiman. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 orang meninggalkan area pemukiman. Mereka melihat, saat Richard memilih untuk mengonfirmasi peningkatan, pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Ding gelombang tolong, kosongkan area pemukiman. Richard melambaikan tangannya dan memanggil penduduk di sekitarnya. Dia memerintahkan mereka untuk memanggil mereka yang masih berada di area pemukiman. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 orang meninggalkan area pemukiman. Mereka menatap Richard dengan bingung dan tidak mengerti mengapa mereka semua diperintahkan untuk pergi. Tetapi mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Penduduk berdiri dengan patuh di samping dan menunggu perintah. Richard telah membangun otoritasnya di wilayah itu hanya dalam beberapa hari. Setelah mengonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan, dia memilih untuk naik level lagi. Kali ini, tidak ada kejutan. Sumber daya pada panel atribut dihapus dalam sekejap. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, cahaya kuning seperti pasir muncul dari tanah, seperti badai pasir yang menyelimuti rumah-rumah hunian. Penglihatan orang banyak menjadi kabur, dan mereka hanya bisa melihat samar-samar perubahan di dalamnya. Rumah 2 lantai itu berdiri dengan gemuruh, dan lantai 3 muncul. 10 rumah berdiri pada saat yang sama. Itu menyebabkan bumi bergetar. Keributan besar ini segera membuat orang banyak berseru kaget. Dewa di atas. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang penguasa. Legenda mengatakan bahwa para dewa memberi setiap penguasa kemampuan yang tak tertandingi. Membangun rumah dengan cepat adalah salah satunya. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, pemandangan ini tetap luar biasa. Orang banyak itu tidak dapat dipercaya. Pemandangan itu juga menarik para pengungsi di tengah gelombang seruan. Mereka semua memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tidak lagi memiliki rumah. Cahaya dari pasir kuning bertahan selama 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Ding gelombang peningkatan perumahan berhasil. Bersamaan dengan peningkatan sistem, sebuah bangunan perumahan baru muncul di depan Richard. 10 bangunan tempat tinggal telah diperluas dari 2 lantai menjadi 3 lantai, dan luasnya telah mencapai 70% dari ruang berukuran 10 kali 10 meter. Dinding luar yang kasar dari luar telah menjadi jauh lebih halus, dan ada sedikit bentuk arsitektur yang indah. Namun, padang pasir masih menarik perhatian. Tempat tinggal, 1 ruang. Level, langka, membutuhkan 5.000 unit batu dan 5.000 unit kayu untuk naik level. Catatan, level saat ini telah dinaikkan ke batas atas. Setelah wilayah ditingkatkan menjadi kota kecil, masih dapat dinaikkan lagi. Kapasitas, maksimal 30 orang. Karakteristik, tidak ada. Deskripsi, rumah tinggal biasa. Dapat digunakan oleh rakyat jelata. Setelah Richard selesai melihat statistiknya, dia merasa sangat heran. Jumlah orang yang dapat ditampung setiap rumah telah meningkat dari 10 menjadi 30. Setelah meningkat 3 kali lipat, masalah pengungsi yang baru tiba terpecahkan. Namun, peningkatan dari langkah kelanjutan membutuhkan banyak sumber daya. Kali berikutnya Richard meningkatkan 10 rumah tinggal, dia akan membutuhkan 100.000 unit sumber daya. Keluarga tuan tanah juga tidak memiliki makanan berlebih. Pada saat ini, Richard akhirnya memahami kepahitan para bangsawan lainnya. Dia telah berburu begitu banyak makanan untuk ditukar dengan sumber daya, tetapi dia masih merasa lelah, belum lagi para penguasa yang hanya bisa mengandalkan poin sumber daya untuk mengumpulkan sumber daya. Dia berbalik dan melihat para pengungsi yang melemparkan tatapan iri dan rumit pada penduduk Twilight City. Setelah berpikir sejenak, Richard melangkah maju. Sementara dia menjadi pusat perhatian, ini segera menarik perhatian orang banyak. Namun, para pengungsi yang bertemu dengan tatapannya segera menundukkan kepala karena takut. Menghadapi penguasa negeri ini, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Kata-kata pihak lain dapat menentukan hidup dan mati mereka. Itulah kerentanan ketika nasib Anda dikendalikan oleh orang lain. Richard tidak berbicara, dia hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh. Ratusan pengungsi berubah dari merasa tidak nyaman pada awalnya menjadi cemas dan gelisah secara bertahap. Pada akhirnya, mereka bahkan merasakan ketakutan yang tak berujung. Mungkinkah penguasa ini ingin mengusir mereka secara langsung? Adapun yang lebih buruk, mereka tidak berani memikirkannya. Penduduk baru, aku adalah penguasa Twilight City, Richard. Ucapan Richard yang tiba-tiba membuat jantung orang-orang yang sudah sangat gugup itu berdebar kencang.
Mereka segera mengangkat telinga dan fokus mendengarkan kalimat berikutnya. Saya mengerti kecemasan dan ketidakberdayaan Anda terhadap masa depan. Tidak seorang pun bisa tetap acuh tak acuh setelah kehilangan rumah, keluarga, dan teman-teman Anda. Bagaimanapun, itulah harapan yang pernah kita miliki, harapan segalanya. Kita semua pernah mengalami rasa sakit karena harapan kita hancur. Tatapan orang banyak ke arah Richard tiba-tiba meningkat. Richard tidak berhenti berbicara. Tetapi apakah kita akan melemah, menyerah, dan kehilangan harapan karena ini? Nada suaranya tiba-tiba menjadi melengking. Tidak, tentu saja tidak. Penderitaan ini adalah jalan berduri yang harus kita lalui. Tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, kita harus tetap melihat dan melangkah maju. Ini pasti yang diharapkan oleh anggota keluarga kita. Jika Anda dalam bahaya, apakah Anda ingin orang yang Anda cintai dan anggota keluarga Anda terus tenggelam? Dalam situasi khusus seperti itu, suara Richard yang penuh tekad penuh dengan kekuatan yang menginspirasi. Mereka yang tidak bisa membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Pada akhirnya, selama kita melangkahi duri, cahaya di depan akan menembus kegelapan. Selama kita memiliki harapan, kita akan selalu menatap langit berbintang. Melihat sosok yang tinggi dan tegap itu, kerumunan itu benar-benar terdiam saat ini. Emosi di hati mereka mulai bergejolak. Mereka bergejolak dan melonjak ke langit. Kata-kata yang menyentuh hati mendorong energi yang kuat ke dalam diri mereka, dan pada saat ini, emosi yang rendah dan linglung dengan cepat memudar. Penduduk asli yang belum dibaptis oleh ledakan informasi hampir tidak memiliki perlawanan terhadap kata-kata motivasi ini. Bahkan jika orang-orang modern telah mengalami baptisan informasi yang tak terhitung jumlahnya, beberapa kata masih dapat membuat darah orang mendidih. Karena mereka belum tua, darah mereka masih mendidih dengan cepat. Dengan palu tembaga panjang di punggungnya, Adele tanpa sadar melangkah keluar dari rumah bangsawan. Dia menatap kosong ke punggung pemuda itu dengan ekspresi rumit. Dia bergumam pelan, selama kita memiliki harapan, kita akan selalu menatap langit berbintang. Mereka yang tidak dapat membunuh kita pada akhirnya akan membuat kita lebih kuat. Pada saat ini, cahaya perlahan muncul di matanya yang redup. Kata-kata Richard, yang telah berhenti sejenak, terdengar sekali lagi. Teman-temanku, ini adalah Twilight City, sebuah kota yang dibangun di padang pasir. Meskipun pembangunan wilayah baru saja dimulai, tempat ini penuh dengan vitalitas, harapan, dan masa depan. Tidak peduli apa identitas Anda sebelumnya, tidak peduli pekerjaan apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, tidak peduli berapa usia Anda, Twilight City akan menerima Anda. Richard melanjutkan, jika kalian tidak mau menghabiskan beberapa bulan lagi menyeberangi gurun yang dipenuhi keheningan dan badai debu yang mengering, kalian dipersilakan untuk bergabung dengan Twilight City. Kami membutuhkan kalian semua di sini, dan kami dapat menyediakan tempat berlindung bagi kalian. Pada saat yang sama, saya berjanji kepada kalian bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian menemukan teman-teman kalian yang hilang dalam badai debu. Dia kemudian menambahkan, tentu saja, jika kalian tidak mau, saya tidak akan memaksa kalian. Saya akan menyediakan kalian makanan dan air sehingga kalian dapat terus menyeberangi gurun yang mematikan. Pada titik ini, Richard berhenti sejenak dan menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Orang-orangku, selamat datang. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sedikit kepada semua orang. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan memasuki rumah bangsawan itu. Dia bahkan tidak melihat Adele ketika dia berjalan melewatinya. Setelah sosok Richard menghilang, penduduk di sekitarnya merasa seolah-olah api di dada mereka menyala pada saat ini. Lord Richard benar-benar membungkuk kepada kita. Demi para dewa, apakah aku melihat sesuatu? Aku merasa seperti melakukan kejahatan jika aku tidak melakukan apapun untuk wilayah ini. Ya, mengapa kita tidak tinggal di Twilight City? Mengapa kita harus menyeberangi gurun yang mengandung begitu banyak ancaman? Aku tidak ingin bertemu malaikat maut lagi. Tapi, bukankah ini gurun? Kita pasti akan menghadapi badai pasir di masa depan. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu melihat kekuatan yang ditunjukkan Lord Richard tadi? Rumah-rumah kokoh itu cukup untuk menahan ancaman badai. Dan wilayah itu pasti akan berkembang di masa depan. Dengan kekuatan Lord Richard, dia pasti akan bisa melindungi kita. Bu, Lord Richard benar-benar terlalu tampan. Ketika aku dewasa, aku pasti akan menikahi pahlawan yang tampan seperti itu. Hahaha, baiklah, Bu, aku juga ingin melakukan itu. Enyahlah,
Kau seorang pria. Bangun, apa yang harus kita lakukan? Tetap di sini atau pergi ke Kekaisaran Katedral Suci. Mari kita bahas dengan Nona Adele. Mendengar diskusi orang banyak, para penduduk tua itu sedikit tidak senang dan mulai ikut campur. Seorang pemuda berbicara kepada beberapa orang di sampingnya. Kalian tidak tahu betapa beruntungnya kalian. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk menjadi anggota Twilight City. Seorang pria parubaya tidak yakin. Apa maksudmu dengan itu? Pria muda itu mencibir. Hehe, menurutmu apa hal terpenting di suatu wilayah? Pria parubaya itu ragu-ragu. Ini, kemakmuran dan kekuasaan. Pria muda itu mengabaikannya. Apa hubungannya wilayah yang makmur dan kuat dengan kita? Para bangsawan dan bangsawan adalah orang-orang yang makmur. Kita hanyalah budak yang mereka tertindas. Bukankah kamu pernah ditindas oleh bangsawan lain sebelumnya? Orang lain menyela, lalu, menurutmu apa itu? Pemuda itu menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Hal terpenting di suatu wilayah adalah seorang penguasa. Pria parubaya itu berpikir keras, tetapi dia masih bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Nada suara pemuda itu tinggi. Tuan Karu berkata bahwa seorang penguasa adalah jiwa suatu wilayah. Bagaimana suatu wilayah? Apakah itu biadab, gila, atau suka berperang, sepenuhnya bergantung pada penguasa itu. Bukankah penguasa yang baik hati dengan kemampuan luar biasa, pikiran luas, dan penuh potensi 10.000 kali lebih baik daripada penguasa yang mengendalikan wilayah makmur tetapi memperlakukan warga sipil seperti babi dan anjing? Seharusnya tidak masalah jika dia lemah sekarang. Yang lain segera berpikir keras. Apa yang kau katakan masuk akal, tapi bagaimana mungkin ada seorang bangsawan seperti itu? Pria parubaya itu tiba-tiba terdiam di tengah-tengah perkataannya. Beberapa dari mereka tanpa sadar menoleh untuk melihat ke tempat Richard menghilang. Mereka yang tidak bisa membunuh kita pada akhirnya akan membuat kita lebih kuat. Kata-kata ini terngiang di telinga mereka sekali lagi. Api di dada mereka menjadi semakin kuat. Darah mereka juga tidak dingin, Nona Adele. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tinggal di Twilight City. Setelah makan siang, semua orang ditugaskan ke tempat tinggal masing-masing. Kelompok gelandangan yang telah mengembara di padang pasir selama periode yang tidak diketahui ini akhirnya mengambil keputusan. Makanan hangat yang disediakan oleh Twilight City dan tempat tinggal yang menjadi milik mereka telah menembus pertahanan mereka. Mereka tidak ingin kehilangan keluarga dan teman-teman mereka, dan mereka tidak ingin melangkah ke gurun maut yang tak berujung. Pasir kuning yang tak berujung membuat mereka lebih takut daripada neraka. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka dapat menyeberangi padang pasir. Dan bahkan jika mereka berhasil, memangnya kenapa? Bagaimanapun juga, itu adalah tanah asing. Tidak seorang pun akan menyambut mereka, dan tidak seorang pun akan peduli pada mereka. Melihat lelaki tua berjanggut putih di depannya, Adele terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. Kakek Duke, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ayah membawa semua orang menyeberangi gurun maut untuk menemukan tanah tempat kita dapat hidup dengan damai. Twilight City mungkin bukan negara bagian yang paling ideal, tetapi Tuan itu layak dihormati. Mari kita menetap di sini. Meskipun lingkungannya keras, dan kita mungkin mengalami masa-masa sulit, ini masih tempat yang baik untuk menetap. Lelaki tua berjanggut putih itu berbicara perlahan setelah menahannya untuk waktu yang lama. Nona Adele, mungkin, Anda tidak tahu, tetapi saya telah bertanya kepada yang lain. Penduduk di sini telah makan daging selama beberapa hari terakhir. Mereka belum makan makanan lain sebelum penangkapan. Mereka semua mengatakan kepada saya bahwa mereka menjadi gemuk karena makan daging. Masa-masa ini benar-benar tidak sesulit itu. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu melanjutkan. Mengenai lingkungannya, di sisi lain Twilight City, ada mata air. Dan di dekat mata air itu ada 1 hektar hutan zaitun Rusia. Saya pergi untuk melihatnya. Daun-daun itu benar-benar renyah. Penduduk lain mengatakan bahwa itu adalah hadiah ilahi yang dapat matang sebulan sekali. Itu benar-benar menakjubkan. Dan ada juga madu mahkota gurun yang sangat berharga di dalamnya. Konon pada zaman dahulu, madu yang diproduksi oleh mahkota gurun pernah menjadi upeti eksklusif kaisar yang memerintah gurun maut. Penguasa Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix telah memohon untuk membangun jalur perdagangan dengan Lord Richard. Mungkin, tidak lama lagi sejumlah besar sumber daya akan membanjiri.
Penduduk lain juga mengatakan Lord Richard telah menyebutkan secara pribadi bahwa pasti akan ada lebih banyak hadiah ilahi di masa depan. Dia akan menanam semua jenis tanaman di sekitar wilayah itu dan menjadikan Twilight City sebuah oasis di padang pasir. Adele menatap kosong ke arah lelaki tua yang berseri-seri itu. Pada saat ini, dia tidak merasa ingin pergi ke Kekaisaran Katedral Suci. Sungguh menyenangkan tinggal di padang pasir. Asteris 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 asteris. Setelah para pengungsi menetap, Richard segera memerintahkan Karu untuk mencari 30 penduduk muda dan kuat dan menyuruh mereka menyiapkan makanan dan air selama 5 hari. Richard segera pergi ke padang pasir untuk mencari para pengungsi yang hilang karena badai pasir, terutama ayah Adele. Pada saat yang sama, dia juga merekrut 30 penduduk baru dan mengajak mereka bergabung dalam pencarian. Untuk tujuan ini, dia juga membawa setengah toples mahkota gurun dan air untuk diminum para penduduk ini agar kekuatan fisik mereka kembali ke puncak. 60 orang dengan 6 tim. Setiap tim bertanggung jawab atas arahan pencarian. Untuk menyelesaikan misi perekrutan pahlawan, Richard menggertakkan giginya dan mengirim 2 mumi untuk setiap tim sebagai penjaga, totalnya 12. Kali ini, tim pencari ini akan bermalam di padang pasir, dan kemungkinan menghadapi bahaya tidaklah kecil. Namun, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Kebaikan hati tidak bisa ditunjukkan. Melihat tindakan tegas Richard, Adele begitu terharu hingga matanya berair, dan kesan baiknya terhadapnya segera muncul. Seorang pria yang menepati janjinya. Itulah inti dari Richard, bukan hanya ayah Adele. Karena dia telah berjanji kepada orang lain untuk membantu mereka menemukan keluarga mereka, Richard juga akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Setelah mengatur semuanya, hari sudah siang. Richard datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Adele. Nona Adele, cadangan makanan wilayah ini telah habis karena kedatangan penduduk baru. Saat ini, itu hanya bisa bertahan paling lama 10 hari. Saya akan segera pergi berburu. Tolong, tetaplah di wilayah ini. Jika Anda menemui masalah, tolong, bantu saya mengurusnya. Adele yang tampak gagah berani menatap pemuda tampan di depannya dan mengangguk dengan tatapan penuh tekad. Jangan khawatir, saya akan maju dan mundur dengan Twilight City. Dia ragu-ragu saat berbicara. Tuan Richard, mengapa saya tidak dapat berpartisipasi dalam pencarian dan penyelamatan ini? Bahasa Indonesia, aku tidak takut bahaya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Richard melambaikan tangannya dan memotongnya. Keselamatanmu adalah salah satu alasannya. Alasan utamanya adalah demi penduduk. Richard menjelaskan, saat ini, kamu masih memikul nasib ratusan orang lainnya. Kamu tidak bisa bertindak gegabah. Dia menambahkan, aku sudah mengirim 60 orang untuk menjelajah. Jangan bilang padaku bahwa area yang bisa kamu cari sendiri lebih baik daripada 60 orang. Melihat Adele masih ingin mengatakan sesuatu, wajah Richard menegang. Patuhi perintah. Adele tercengang. Tiba-tiba dia merasa sedikit salah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menganggukkan kepalanya dengan muram. Setelah meyakinkan gadis itu, Richard tidak mengatakan apa-apa lagi. Memanfaatkan kenyataan bahwa hari masih pagi, Richard meninggalkan wilayah itu dengan 14 prajurit kalajengking dan 2 mumi. Kali ini, dia mengubah arah dan menuju ke timur Twilight City untuk mencari. Ngomong-ngomong, dia belum pernah menginjakkan kaki di daerah ini sebelumnya. Gurun itu terlalu besar, butuh waktu lebih dari 2 atau 3 hari baginya untuk mencari ke segala arah. Menurut aturan lama, dia menyimpan 2 mumi di sisinya untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia menyebarkan 14 prajurit kalajengking itu. Setelah beberapa hari, Richard sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Setelah meninggalkan Twilight City, dia menemui kamp pertama pasukan hutan belantara dalam waktu kurang dari 10 menit. Kelompok pasukan hutan belantara ini berbentuk humanoid. Mereka memiliki rambut abu-abu panjang di sekujur tubuh mereka dan memiliki sepasang cakar raksasa yang tajam. Mereka tampak sangat ganas. Namun yang membuatnya merasa menarik adalah bahwa kelompok prajurit liar ini sedang berhadapan dengan sekelompok kelinci. Awalnya ia mengira bahwa prajurit liar ini sedang memburu kelinci, tetapi setelah mencari beberapa saat, ia menyadari bahwa sepertinya kelinci-kelinci itu sedang mengejar prajurit liar tersebut. Ini menarik. Ia membuka panel atributnya. Sharp Clawed Halfling. Level 2. Potensi, normal 3 bintang. Asteris 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 asteris. Atribut Halfling itu sangat biasa.
Richard kehilangan minat setelah melihatnya. Sebaliknya, kelinci-kelinci itu membuatnya bersemangat. Kelinci naga api, level 4, potensi, spesial, keahlian, pembakaran api peringkat C, saat marah, seluruh tubuh akan terbakar oleh api. Berlari dengan kecepatan ekstrim peringkat E, mampu mengeluarkan kecepatan yang sangat tinggi dalam sekejap. Bakat ras, dapat dengan cepat memulihkan kekuatan sihir dalam tubuh saat berjemur di bawah sinar matahari. Belenggu matahari, di bawah cahaya matahari, bulunya dapat menyimpan sejumlah besar energi dan meningkatkan kekuatan sihir maksimum hingga 50%. Deskripsi, bentuk kehidupan alami yang unik di padang pasir. Bulu mereka cukup populer, jadi jumlah mereka sangat langka. Dalam permainan, era cemerlang, selain prajurit yang direkrut dari sarang pasukan, ada juga sejumlah besar bentuk kehidupan alami. Bentuk kehidupan alami ini tidak dapat direkrut dari sarang pasukan. Mereka makmur secara alami seperti penduduk asli. Para elf yang tinggal di hutan selalu berdedikasi untuk melindungi bentuk kehidupan alami. Mata Richard menunjukkan sedikit kegembiraan. Bentuk kehidupan alami, kelinci dengan sihir, menarik sekali. Deskripsi dalam sistem itu juga membuatnya berpikir. Bulu mereka sangat berharga. Ini mengingatkannya pada barang-barang mewah yang terbuat dari bulu di planet biru. Richard bertanya-tanya apakah kelinci jenis ini bisa dipelihara. Dia pernah memelihara kelinci saat dia masih kecil. Benda ini bisa tumbuh sangat cepat asalkan memakan rumput dan daun sayur. Yang terpenting, rasanya enak. Memelihara lebah di padang pasir itu bagus, tapi tidak akan terlalu berlebihan untuk memelihara kelinci lagi. Ketertarikan Richard melonjak. 2, 4, 6, 23, 24, 25. 2,5 regu. Para prajurit kalajengking seharusnya bisa memakannya. Serang dari sisi. Biarkan beberapa hidup. Kelinci begitu imut sehingga Richard memutuskan untuk membiarkan musuh menerima perlindungan yang lebih baik. Para halfling bercakar tajam itu diabaikan. Begitu saja, Richard tidak tertarik pada prajurit yang bisa dibunuh dengan sekali serangan. Prajurit kalajengking setinggi 2 meter itu menyerang sekelompok kelinci yang tingginya setengah dari manusia. Mereka memiliki bulu putih panjang dan tampak seperti boneka besar. Dari sudut pandang manapun Richard melihatnya, itu tampak sedikit aneh. Namun, karena kelinci-kelinci ini diselimuti api, tidak seorang pun akan berpikir seperti itu. Kelinci naga api berubah dari makhluk yang tidak berbahaya menjadi bola api raksasa. Panas yang ditambahkan dapat dengan mudah membakar orang ketika prajurit kalajengking itu menyerang maju dengan capit dan ekornya yang melengkung. Tubuh kelinci naga api itu tiba-tiba terbakar, berubah menjadi bola api yang besar. Bukan saja ia tidak mundur, tetapi kelinci itu malah melancarkan serangan balik. Kecepatannya seperti kilat yang melesat di langit. Kemanapun ia lewat, bola api itu meninggalkan bekas hangus di tanah. Para halfling bercakar tajam itu bercampur di tengah. Mereka begitu takut hingga hampir mengompol. Mereka bahkan tidak menoleh saat berjalan ke kejauhan. Tidak ada pihak yang memperhatikan orang-orang itu. Mereka mengarahkan target mereka ke musuh yang sebenarnya. Setelah beberapa napas, kedua belah pihak bertabrakan. Capit besi yang dilambaikan prajurit kalajengking itu hampir menghancurkan batu-batu besar. Namun, kelinci naga api itu sangat lincah. Ia dengan cepat berbalik dan menghindar. Api di tubuhnya meledak seperti bensin. Boom! Api oranye merah menyelimuti prajurit kalajengking itu. Meskipun prajurit kalajengking itu tidak merasakan sakit apapun, ia tetap merasakan ketidaknyamanan yang hebat. Jiwanya memperingatkannya. Ekor kalajengking yang melengkung seperti busur melesat seperti anak panah, mencoba mencegat musuh. Namun, kelinci naga api itu gesit. Dengan tendangan kaki belakangnya, ia menghindar saat prajurit kalajengking itu melancarkan serangan. Ia juga menggunakan karakteristiknya yang sangat lincah untuk bergerak di sekitarnya. Ia mengandalkan api yang menyala di tubuhnya untuk memberikan kerusakan. Ia sama sekali tidak terlibat dalam bentrokan langsung dengan prajurit kalajengking itu. Prajurit kalajengking, yang sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, terus melancarkan serangan, tetapi tidak dapat mencapai hasil apapun. Namun, prajurit kalajengking itu memang layak menjadi makhluk mayat hidup. Dagingnya begitu tebal sehingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Tidak peduli bagaimana kelinci naga api membakarnya dengan api, ia tetap berdiri tegak. Karakteristik unik dari pertarungan antara kulit renyah dan daging adalah bahwa daging dapat membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya.
Tetapi jika kulit renyah membuat satu kesalahan, itu akan menjadi kematian. Puci, ketika prajurit Kalajengking menghentikan kelinci naga api sekali lagi, ekornya menusuk dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Meskipun kelinci naga api telah merasakan bahaya pada waktunya dan menghindari serangan frontal, ia tetap saja terserempet oleh ekor Kalajengking. Dan ini sudah cukup. Dalam beberapa detik, kelinci naga api yang baru saja lolos tiba-tiba menegang. Setelah berkedut beberapa kali, ia langsung jatuh ke pasir kuning. Ekor Kalajengking itu berisi senjata pembunuh yang hebat, racun yang mematikan. Setelah masa kebuntuan, prajurit Kalajengking akhirnya membuat kemajuan. Kelinci naga api terbunuh oleh penjepit besi atau ditusuk oleh ekor Kalajengking. Jumlah kelinci naga api berkurang dengan cepat. Namun, selama pertempuran, ada juga prajurit Kalajengking yang tidak dapat menahan kerusakan kelinci naga api dan mengaktifkan keterampilan transformasi pasir. Keterampilan transformasi pasir kebal terhadap 99% kerusakan fisik dan tidak dapat membatalkan kerusakan sihir. Namun, keterampilan ini memiliki karakteristik yang sangat kuat. Keterampilan ini memungkinkan pemulihan melalui penggabungan dengan pasir kuning. Ini setara dengan daging yang memiliki kemampuan generasi yang sangat kuat. Kerusakan yang disebabkan oleh kelinci naga api dengan cepat terhapus. Ketika 7 atau 8 kelinci naga api terakhir terluka dan jatuh ke tanah, suara sistem terdengar seperti yang diharapkan. Ding, gelombang pasukan komando Anda telah mengalahkan sekelompok kelinci naga api dalam pertempuran skala kecil. Anda telah memperoleh 50 poin pengalaman dan menangkap 8 kelinci naga api. Richard, yang menyaksikan pertempuran dari tidak terlalu jauh, sedang dalam suasana hati yang baik. Skill transformasi pasir telah menunjukkan kepraktisan yang sangat kuat selama beberapa hari pertempuran ini. Itu adalah skill yang luar biasa. Richard meminta prajurit Kalajengking untuk mengendalikan kelinci naga api dengan benar untuk mencegah makhluk kecil yang lucu ini tiba-tiba menyerangnya. Dia tiba di padang rumput kekuningan tempat kelinci naga api dan si halfling bercakar tajam saling berhadapan karena penasaran. Richard mengamati sekelilingnya dan melihat 7 atau 8 sarang kelinci yang hanya memperlihatkan lubang-lubang kecil tidak jauh dari sana. Mata Richard berbinar. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak dan menyuruh mumi-mumi itu pergi dan menggali semuanya. Sesaat kemudian, 30 kelinci muda yang baru saja tumbuh rambut muncul di depannya. Tidak heran kelinci naga api begitu ganas dalam pertempuran. Ternyata mereka melindungi anak-anak mereka. Dia menoleh untuk melihat prajurit Kalajengking yang menganggur di sampingnya. Kembalilah ke wilayah itu segera dan beritahu Karu tentang situasi di sini. Minta dia untuk mengirim seseorang untuk membawa kembali kelinci naga api ini. Ya, Tuan. Prajurit Kalajengking itu segera berbalik dan kembali ke wilayah itu. Richard mengambil seekor anak kelinci naga api dari tanah dengan rasa ingin tahu. Ia mendapati bahwa tubuh anak-anak kelinci ini hangat seolah-olah mereka membawa kantung air panas di musim dingin. Tidak heran sistem pengenalan mengatakan bahwa bulu kelinci naga api sangat populer. Anak-anak kelinci yang belum dewasa ini sudah sangat nyaman untuk disentuh. Bukankah yang dewasa bisa terbang ke langit? Richard meletakkan kembali anak-anak anjing yang baru saja membuka mata mereka di atas rumput dan berjalan ke pasir. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh seekor kelinci naga api yang sudah mati. Bulu putihnya yang panjang sangat menarik perhatian. Setelah dia menutupi telapak tangannya, Richard merasakan sensasi luar biasa yang tak terlukiskan. Tidak hanya sangat halus, tetapi juga membawa panas khusus, seperti stoking hitam kekasih di musim dingin. Dia memegang beberapa helai bulu kelinci di tangannya. Setelah waktu yang lama, panasnya masih ada. Perasaan tadi bukanlah suhu tubuh kelinci naga api. Richard berpikir sejenak lalu mengambilnya dan meletakkannya di bawah matahari. Setelah beberapa saat, panasnya menjadi lebih jelas. Tidak hanya bisa menghangatkan, tetapi bulu kelinci juga dapat menyimpan energi matahari setelah meninggalkan tubuh. Tidak heran jumlahnya sangat sedikit. Sungguh ajaib bahwa makhluk langka ini tidak diburu hingga punah. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, minat Richard sangat tinggi. Dia punya firasat bahwa jika benda ini benar-benar bisa dibesarkan, mungkin tidak lebih buruk dari Desert Crown Honey. Agak sulit untuk membesarkan lebah dalam skala besar, tetapi kelinci pasti bisa melakukannya. Mereka tidak hanya bisa membiakkan beberapa sarang setahun, tetapi setiap sarang bisa memiliki 10 atau lebih anak. Tidak akan lama sebelum skalanya akan berlipat ganda. Sebagai jiwa penjual bunga,
dia secara alami sangat tertarik untuk menanam dan membesarkan benda-benda ini. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah bentuk kehidupan yang ajaib. Membesarkannya mungkin cukup sulit, tetapi tidak peduli apa, mari kita coba dulu. Jika berhasil, maka berhasil. Jika tidak berhasil, taruh panci berisi air mendidih di atas kompor dan didihkan sampai mengering. Tidak akan rugi untuk melakukannya lagi. Tidak lama kemudian, Karu secara pribadi datang bersama sekelompok orang. Onyx, bersama dengan Adele yang membawa palu tembaga besar di punggungnya, juga mengikuti kerumunan. Ketika Karu melihat kelinci naga api, ekspresinya sangat bersemangat. Tuan, aku tidak menyangka kau bahkan bisa bertemu dengan kelinci naga api. Aku berani bertaruh bahwa Dewi Keberuntungan pasti telah memberkatimu. Onyx menegakkan perutnya yang membuncit, dan lemak di wajahnya bergetar saat dia berseru. Kelinci naga api adalah hewan khas gurun maut. Di seluruh dimensi utama, hanya gurun ini yang memilikinya. Bulunya memiliki efek menghangatkan yang sangat kuat. Selama ia berjemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam di siang hari, ia akan tetap hangat selama beberapa hari. Di negara es, pakaian yang terbuat dari bulu kelinci naga api hanya dapat dinikmati oleh bangsawan. Tidak hanya itu, jika dibuat menjadi jubah dan dikenakan, juga dapat mempercepat pemulihan kekuatan sihir. Di kalangan penyihir, kelinci naga api juga sangat populer. Karena itu, kelinci naga api terlalu banyak diburu sebagai makhluk alam, dan sangat sulit untuk melihatnya. Richard sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini lebih berharga dari yang dia kira. Dia segera mengajukan pertanyaan yang paling menarik baginya. Bagaimana kita harus memelihara kelinci naga api ini? Ekspresi beberapa dari mereka menjadi sedikit aneh ketika mereka mendengar ini. Tuan Richard, suara Adele yang jelas terdengar. Membesarkan kelinci naga api sangat sulit. Banyak orang telah mencoba membesarkannya, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Karena mereka semua mati secara misterius pada akhirnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Karu mengangguk berulang kali. Ya, Tuan, Nona Adele benar. Kelinci naga api tidak dapat dibesarkan. Richard tidak dapat menahan diri untuk tidak sangat kecewa. Ya Tuhan, rencana pengembangbiakannya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Richard melambaikan tangannya. Kalau begitu, lupakan saja. Malam ini, Richard hanya bisa merebusnya hingga merah terlebih dahulu, menumisnya, dan mengukusnya setiap hari. Dia bisa menumis dan merebusnya lusa. Setelah menikmati rasanya, suasana hatinya menjadi lebih baik. Dari kelihatannya, bukan hal yang buruk bahwa Richard tidak bisa membesarkannya. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, sebuah suara lemah terdengar dari belakang kerumunan. Tuan, aku tahu cara membesarkan kelinci naga api. Richard tiba-tiba menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Matanya menyipit. Apakah anak ini ingin merusak perbuatan baiknya di belakang kerumunan? Lebih dari selusin kurcaci gurun melihat mereka, menilai mereka, dan membeku seketika. Mereka tanpa sadar mengambil langkah mundur. Hanya satu dari kurcaci gurun, yang paling kurus dari semuanya, tidak melangkah mundur meskipun dia ketakutan. Tuan, aku tahu cara membesarkan kelinci naga api. Kurcaci gurun yang berbicara mengumpulkan keberaniannya lagi, tetapi dia tidak cukup percaya diri. Richard tidak terburu-buru untuk bertanya. Dia berbalik untuk melihat Onyx dan tersenyum. Selain kamu, apakah kurcaci lain tahu? Kurcaci gurun itu segera menjadi bersemangat dan melirik rekannya dengan bangga. Tidak ada yang tahu. Kakekku memberitahuku. Baiklah, jangan beritahu siapapun tentang ini. Kemudian, Richard berkata, Karu, bawa kembali kelinci naga api itu terlebih dahulu dan tetapkan kamar untuk kurcaci ini. Tanpa perintahku, tidak ada yang bisa berbicara dengannya. Ya, Tuan Richard, meskipun Onyx sangat penasaran, dia menyingkirkan pikiran itu dari benaknya ketika dia mendengar ini. Jika benar-benar bisa dibudidayakan, jelaslah bahwa benda ini akan menjadi spesialisasi Twilight City di masa depan. Jika dia pergi untuk menanyakannya, bukankah itu akan menyinggung tuan rumah? Selain itu, seberapa banyak dari apa yang dikatakan kurcaci gurun itu bisa jadi benar? Bahkan jika itu benar, dia tetap tidak ingin berdagang dengan mereka pada akhirnya. Dia juga seorang yang mencari untung. Dilihat dari kemurahan hati Richard dalam memberinya sebotol madu mahkota gurun, dia benar-benar bisa berhasil mengembangbiakannya di masa depan. Dia mungkin bisa mencampurnya dengan jubah yang terbuat dari kelinci naga api.
Terlalu banyak untuk dikenakan di musim dingin ini. Untuk sesaat, Onyx berharap bahwa masalah ini benar. Pada saat ini, ekspresi Adele sedikit halus. Dia teringat apa yang dikatakan lelaki tua yang datang bersamanya tadi pagi. Di bawah kepemimpinan pemuda ini, Twilight City tampaknya memiliki potensi yang tidak terbatas. Sementara para goblin memikirkannya di antara kerumunan, beberapa kurcaci dengan cepat mengikat kelinci naga api yang dikendalikan oleh prajurit kalajengking. Awalnya, Richard khawatir kelinci naga api itu akan melukai seseorang. Namun, saat melihat kurcaci gurun yang baru saja membuka mulutnya dengan cekatan menyiramkan air ke kelinci naga api itu pun basah kuyup dan api di tubuhnya pun tak mampu lagi membakar. Richard pun merasa lega, kurcaci gurun kurus kering itu memang tahu sesuatu. Setelah Karu dan yang lainnya mengirim kelinci naga api itu kembali, Richard pun tak terburu-buru untuk kembali dan terus menjelajah. Adapun Onyx dan yang lainnya, mereka hanya datang ke sini untuk menyaksikan sesuatu yang baru. Ia tak berminat pergi berburu bersama Richard. Sebagai seorang pebisnis, ia tak ingin mencari kematian. Setelah meninggalkan wilayah kelinci naga api, kecepatan Richard meningkat beberapa poin. Hasil panen kelinci naga api membuatnya sangat bersemangat. Hal semacam ini di mana dia bisa mengambil harta karun saat dia keluar sangat bagus untuk moral. Di gelombang pasukan komando Anda telah mengalahkan sekelompok gerbil yang cepat dan ganas dalam pertempuran skala kecil. Anda telah memperoleh 30 poin pengalaman. Di gelombang pasukan komando Anda telah mengalahkan sekelompok ular derik bertaring dalam pertempuran skala kecil. Di gelombang, tampaknya ada banyak titik kumpul untuk pasukan lapangan di timur. Para prajurit kalajengking bersenang-senang mengalahkan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Richard telah mencapai level 3. Level 332/5000. Namun, yang membuatnya kecewa, pengalaman yang diperoleh dari naik level dari level 3 ke 4 telah melonjak hingga 5000. Menurut informasi di situs web resmi permainan, Era Cemerlang, perubahan kualitatif hanya akan dimulai ketika seseorang mencapai level 5. Itu karena setelah mencapai level 5, seseorang dapat berganti peringkat untuk mempelajari keterampilan. Seseorang dapat mengetahui seberapa kuat keterampilan itu dari kinerja mereka dalam pertempuran. Satu keterampilan dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan tempur unit pasukan. 2 jam kemudian, pertempuran lain berakhir. Richard menyimpan lebih dari 10 gerbil yang beratnya puluhan kilogram di ruang sistem. Setelah serangkaian pemindaian, 10 meter kubik ruang sistem sudah terisi penuh. Pada akhirnya, Richard tidak dapat menahannya lagi, jadi mereka langsung dijual di pasar perdagangan. Setelah setengah hari, sumber daya yang dikosongkan Richard di pagi hari telah mencapai 10.000 unit. Tempat ini berjarak sekitar 1 jam dari Twilight City dalam garis lurus. Gurun yang luas dan tak berujung benar-benar membuat orang mendidih. Richard melirik peta sistem dan merasa sedikit emosional. Saat ini, portal satu arah adalah yang terjauh yang pernah dijelajahinya. Itu adalah perjalanan 2 jam. Bukannya dia tidak ingin menjelajah terlalu jauh, tetapi gurun itu berbeda dari medan lainnya. Jika jaraknya terlalu jauh, tidak akan sepadan untuk menempati titik sumber daya, hanya logistiknya saja bisa membuat orang pingsan. Di dataran, orang biasa bisa menggertakkan giginya dan berjalan selama 10 jam tanpa istirahat, tetapi di gurun, akan sulit untuk berjalan selama 2 hingga 3 jam. Ini karena dia memiliki bakat sebagai penguasa gurun. Yang lain berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat waktu, sudah pukul 6 sore, dan matahari seukuran penggilingan perlahan-lahan tenggelam ke dalam pasir kuning. Tetapi tepat ketika Richard hendak kembali, prajurit kalajengking di depannya yang sedang mengintai jalan mengirimkan sinyal peringatan. Richard akrab dengan jalan itu dan memanggil kembali prajurit kalajengking lainnya untuk menyelidiki. Setelah melewati rumpun semak-semak rendah, sebuah tambang besar dan berbatu muncul di depan matanya. Batu-batu besar di tambang itu tingginya lebih dari 10 meter dan menumpuk hingga 100. Di atas pasir kuning yang luas, itu tampak cukup menarik perhatian. Tambang, Richard tanpa sadar membuka panel atribut. Tambang emas, level, sedang, cadangan, 100.000 unit. Output maksimum, 14.000 unit per minggu. Kapasitas, minimal 10 orang, maksimum 50 orang. Deskripsi, titik sumber daya berukuran sedang. Setelah pendudukan, koin emas dapat ditambang. Tambang emas berukuran sedang. Mata Richard berbinar.
Selain itu, output tambang emas ini cukup besar, 14.000 unit per minggu, yang rata-rata 2.000 unit per hari. Jumlah ini lebih banyak dari gabungan 3 poin sumber daya lainnya. Minatnya langsung tergugah. Meskipun pendapatan dari perburuan awal jauh lebih tinggi daripada pendapatan dari menempati urat biji, seiring berjalannya waktu, meskipun masih ada kekurangan makanan, harganya tidak bisa tetap tinggi. Ketika saatnya tiba, harganya pasti akan turun. Poin sumber daya masih penting. Jadi, Richard memanfaatkan harga makanan yang tinggi untuk memberi hadiah pada harta karun sumber daya dengan kuda gurun. Benda ini adalah nilai sebenarnya. Tambang emas di depannya, yang menghasilkan 2.000 unit sehari, membuatnya sangat bersemangat. Jika dia bisa menempati 10 atau 8 di antaranya, Richard bisa mendapatkan puluhan ribu unit sumber daya setiap hari. Selain itu, ini adalah pendapatan yang stabil selama sumber daya tidak habis. Namun, tepat ketika Richard hendak mengirim prajurit kalajengking untuk menyelidiki, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tambang emas, sosok besar yang tingginya 4 hingga 5 meter berjalan keluar dari batu besar. Seluruh tubuh makhluk itu bersinar dengan cahaya keemasan redup seolah-olah terbuat dari kuningan. Kedua lengannya yang tebal bahkan lebih mengerikan daripada palu pengepungan, dan bahkan pukulan darinya akan mengguncang bumi. Meskipun mereka terpisah ratusan meter, mereka masih bisa merasakan tekanan dari tubuh pihak lain. Richard tanpa sadar membuka panel atributnya. Setelah melihatnya, matanya melebar. Raksasa setengah logam, level 5 langkah pertahanan militer meningkat sebesar 15%. Potensi, langkah 3 bintang. Keterampilan, tubuh emas peringkat D tubuh sekuat emas, pertahanan meningkat sebesar 60%, dan kebal terhadap racun. Seberat gunung peringkat D saat tinjunya berayun, ia mengerahkan 200% dari berat tubuhnya. Pelindung tulang berat peringkat E, logam menyatu ke dalam kulitnya untuk membentuk pelindung tulang yang kuat, pertahanan meningkat sebesar 30%. Bakat ras, kemampuan untuk perlahan-lahan meningkatkan kekuatan di tambang emas. Raksasa belenggu logam, saat jumlah raksasa setengah logam lebih besar dari 10, pertahanan meningkat sebesar 20%. Saat jumlah orang lebih besar dari 20, pertahanan meningkat sebesar 40%. Saat jumlah orang lebih besar dari 30, pertahanan meningkat sebesar 60% diaktifkan. Deskripsi, bocah kecil, aku akan berdiri dan memberimu 3 menit. Jika kau dapat menembus pertahananku, aku kalah. Potensi raksasa setengah logam itu telah mencapai bintang 3 langkah. Kelopak mata Richard berkedut. Perbedaan terbesar dalam potensi seorang prajurit ada pada keterampilan mereka. Semakin tinggi potensi dan level keterampilan seorang prajurit, semakin banyak keterampilan yang mereka miliki. Keterampilan peringkat F hanya dapat meningkatkan kekuatan sebesar 15%, dan setelah ditingkatkan ke peringkat E, keterampilan tersebut dapat meningkatkan kekuatan sebesar 30%. Jika beberapa keterampilan ditambahkan bersama-sama, perbedaan di antara mereka dapat dibayangkan. Oleh karena itu, semakin besar perbedaan potensi, semakin besar pula perbedaan kekuatan tempur. Keterampilan para raksasa setengah logam bintang 3 langkah ini telah mencapai peringkat D, satu level lebih tinggi dari para prajurit kalajengking. Selain itu, level mereka setinggi level 5. Mereka telah mengaktifkan karakteristik prajurit menengah, pertahanan meningkat sebesar 15%. Setiap 5 level dalam permainan, era cemerlang, merupakan rintangan, dan setelah melewatinya, akan ada peningkatan tambahan. Prajurit kalajengking masih level pemula dan tidak memiliki bonus atribut apapun. Potensinya satu level lebih rendah dari musuh. Bakat ras raksasa setengah logam itu adalah tentang pertahanan. Ini hanya membunuhnya. Itu adalah versi super enhanced dari Nightfall. Selain itu, musuh juga kebal terhadap racun dan kutukan. Dan senjata pembunuh hebat milik mumi dan prajurit kalajengking langsung hancur. Seekor harimau menggigit kura-kura. Tidak ada tempat untuk menggigit. Richard menatap tajam ke arah orang-orang besar yang bersinar dengan cahaya keemasan itu, lalu berbalik dan pergi. Titik sumber daya ini hanya dapat digunakan setelah kekuatanku meningkat. Pada saat yang sama, Richard mulai menghitung dalam hatinya. Jika aku memiliki prajurit tingkat langka di tanganku, aku tidak akan begitu pasif. Penjara bawah tanah di portal satu arah. Tambang emas berukuran sedang ini, dan kuil kegelapan yang bahkan lebih kuat. Richard memutuskan,
Semua titik yang didambakan ini membutuhkan kekuatan besar untuk dimiliki. Sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan di tanganku. Setelah menandai tambang emas di peta sistem, Richard berpikir untuk kembali ke wilayah itu dari arah lain. Namun, keberuntungannya tidak begitu baik ketika dia kembali. Richard hanya menemui 2 perkemahan monster. Ketika dia kembali ke wilayah itu, langit sudah gelap. Karu menunggu kepulangannya seperti biasa. Melihat wajah tua yang keriput itu, hati Richard menghangat. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menepuk bahunya. Merasakan tatapan percaya Richard, Karu langsung tersenyum. Bisa bekerja untuk seorang bangsawan yang peduli dengan bawahannya sungguh tidak buruk. Ketika mereka kembali ke rumah bangsawan, makanan yang telah lama disiapkan pun dihidangkan. Semuanya adalah makanan lezat yang terbuat dari kelinci naga api. Mereka yang telah disengat sampai mati oleh prajurit Kalajengking tidak dapat dimakan lagi, tetapi mereka yang telah terbunuh oleh capit besi masih dapat dipindahkan ke meja makan. Richard secara khusus telah menginstruksikan mereka untuk menggunakan beberapa metode memasak. Merebus, menggoreng, menumis, dan membuat sup bening semuanya tersedia. Aromanya dapat tercium oleh semua penghuni yang lewat di luar rumah bangsawan. Richard tidak menikmatinya sendirian. Ia memanggil Adele dan Onyx, serta para pemimpin penghuni. Ia mengundang mereka untuk mencicipi makanan gurun yang asli. Pesta kelinci naga api yang sangat langka dinikmati oleh para tamu dan tuan rumah. Hubungan mereka menjadi jauh lebih dekat. Setelah Richard dan yang lainnya pergi, ia memerintahkan Karu untuk membawa kurcaci gurun yang telah ia perintahkan untuk dilindungi. Ia sangat tertarik untuk memelihara kelinci naga api. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh selimut yang dibuat oleh beberapa penjahit untuknya setelah membersihkan bulu kelinci naga api. Dia merasa sangat nyaman. Tentu saja, Richard adalah orang pertama yang menggunakan benda langka dan bagus ini. Di gurun, cuaca panas pada siang hari, tetapi suhu pada malam hari sangat dingin, terutama di paruh kedua malam. Dia perlu menutupi sesuatu. Selimut yang dibuat oleh kelinci naga api itu seputih salju dan lembut. Rasanya sangat nyaman saat disentuh, dan memancarkan kehangatan khusus. Yang lebih baik lagi adalah ketika ditutupi, selimut itu dapat secara otomatis menyesuaikan suhu sesuai dengan dunia luar. Selimut itu bahkan lebih kuat daripada AC. Setelah menggunakannya, Richard menyadari bahwa kelinci naga api itu sangat berharga karena suatu alasan. Dan semakin berharga, semakin dia tertarik. Tidak lama kemudian, makhluk berkulit hijau yang agak gelisah melangkah ke aula. Saat melihat Richard, yang duduk di kursi utama, dia membungkuk ketakutan. "Tuan Besar, selamat malam." Nada suaranya bergetar seolah-olah dia telah membeku saat mandi air dingin di musim dingin. Richard mengangguk. Tidak perlu formalitas. Kurcaci gurun itu menegakkan tubuhnya dan tidak berani menatap Richard secara langsung. Dia menundukkan kepalanya seolah-olah ingin menyembunyikan lehernya di balik pakaiannya. Mungkin tidak ada model pengecut yang lebih standar daripada ini. "Kamu bilang kamu tahu cara memelihara kelinci naga api. Apakah kamu pernah memeliharanya sebelumnya?" Kurcaci gurun itu mengecilkan kepalanya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Richard. Kemudian, dia dengan cepat menundukkan kepalanya seolah-olah dia adalah pencuri. "Tuan, kakekku pernah memelihara lebih dari 10 kelinci naga api, dan aku juga belajar cara memeliharanya." Nada suaranya yang pengecut dan sombong membuat Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Ceritakan padaku tentang itu." "Ya," Kurcaci gurun menjawab, lalu mulai berbicara dengan penuh semangat tentang proses memelihara kelinci naga api yang diajarkan oleh kakeknya. Tingkat hiburan di dunia benar-benar terlalu terbelakang. Cukup menarik untuk mendengarkan seorang kurcaci membual tanpa telepon. Setelah berbicara sekitar 10 menit, Kurcaci gurun akhirnya sampai pada intinya. "Jika kamu ingin memelihara kelinci naga api, kamu harus meninggalkan area yang luas di gurun dan meletakkan rumput daun naga di tengahnya. Kelinci naga api terutama menyukai tanaman jenis ini. Mereka akan membangun sarang di sana." Kurcaci itu menambahkan, "Namun, kamu harus meletakkan tanaman merambat dan duri ungu di sekitarnya." Kelinci naga api membenci tanaman jenis ini karena tanaman jenis ini akan memancarkan aura khusus sehingga tidak akan lari. Pada titik ini, makhluk berkulit hijau itu merendahkan suaranya dan berbicara dengan bangga. "Tuan, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Kelinci naga api mengganti bulunya sebulan sekali. Tidak perlu membunuh mereka sama sekali.
Selain itu, kelinci naga api tidak perlu makan sama sekali. Mereka hanya perlu berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Kurcaci itu menjelaskan lebih lanjut, tetapi begitu kelinci naga api tidak bisa berjemur di bawah sinar matahari cukup lama, mereka akan ingin makan. Begitu mereka memakan hal lain, mereka akan segera mati. Jadi, tempat tinggal kelinci naga api, selain rumput daun naga dan tanaman merambat ungu serta duri, tidak mungkin ada yang lain. Kurcaci itu dengan bangga menyatakan, yang tidak diketahui kakekku adalah bahwa aku mengamatinya sendiri. Saat itu, kakekku bahkan menghadiahiku kaki kelinci untuk dimakan. Itu benar-benar lesat. Ketika Richard mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ada bentuk kehidupan yang aneh. Itu hanya perlu berjemur di bawah sinar matahari setiap hari dan tidak perlu makan apapun. Jika memakan sesuatu, dia akan mati. Ini adalah papan pengisi daya surya yang dapat mengubah roh, bukan? Tidak heran kelinci naga api tidak dapat dibiarkan. Setelah yang lain mendapatkan kelinci naga api, mereka pasti akan merawatnya dengan hati-hati. Mereka ingin memberinya makan 8 kali sehari. Akan aneh jika tidak terjadi apa-apa. Setelah mengetahui rahasianya, Richard dalam suasana hati yang baik. Benar saja, tidak ada sampah di dunia ini, hanya sumber daya yang salah tempat. Jika dia tidak memikirkan beberapa pekerjaan gratis saat itu, Richard akan membawa para kurcaci gurun ini kembali. Masalah yang menghasilkan uang untuk membesarkan kelinci naga api mungkin tidak ada hubungannya dengan Twilight City. Bagus sekali. Sekarang, kau boleh memberitahuku namamu. Kurcaci gurun itu putus asa, dan kemudian, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan, aku tidak punya nama. Richard mengangkat alisnya. Kau telah memberikan kontribusi yang besar, jadi kau tidak boleh tidak punya nama. Aku akan memberimu nama hari ini. Mulai hari ini, namamu akan menjadi, setelah merenung sejenak, Richard tiba-tiba melihat gigi hijaunya. Gigi hijau, kurcaci gurun itu tertegun. Gigi hijau, gigi hijau. Setelah bergumam lebih dari 10 kali, gigi hijau akhirnya sadar kembali. Dia tiba-tiba berlutut di hadapan Richard dan bersujud. Ketika dia berdiri, dahi gigi hijau sudah berlumuran darah. Namun, ekspresi di wajahnya masih bersemangat. Aku punya nama, aku punya nama. Gigi hijau, hahaha. Tuan Richard telah memberiku nama. Richard mengangguk sedikit. Green Tooth, atas nama penguasa Twilight City, aku telah menunjukmu sebagai penanggung jawab tempat pengembangbiakan kelinci naga api dan menugaskan semua kurcaci kepadamu untuk dikelola. Namun ingat, metode membesarkan kelinci naga api tidak boleh diketahui oleh orang ketiga. Richard melanjutkan, pada saat yang sama, aku akan mengirim 2 mumi yang diperban sebagai bawahanmu untuk membantumu membesarkan kelinci naga api. Selama periode ini, jika kamu membutuhkan perlengkapan, kamu dapat memintanya dari Karu. Jika kamu menemui masalah, kamu dapat mencariku secara langsung. Meskipun kurcaci gurun ini tidak dapat menghilangkan sifat pemalu kurcaci itu, Green Tooth dapat dianggap sebagai seorang jenius karena mampu mengamati banyak hal. Green Tooth yang telah dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat itu sangat gembira. Dia tidak menginginkan apapun selain berlutut di tanah dan menyeka sol sepatu Richard. Setelah membungkuk berulang kali, Green Tooth melompat turun untuk berbagi kegembiraan dengan teman-temannya. Setelah masalah itu diselesaikan, Richard dalam suasana hati yang baik. Setelah merenung sejenak, dia langsung membuka forum chat. Dia mencari sarang pasukan. Hari ini, Richard telah terstimulasi oleh raksasa setengah logam tingkat langka di tambang emas. Dia ingin membeli sarang pasukan baru dan menghancurkan gelombang tentara. Ding gelombang barang yang kamu pasang sebagai hadiah telah ditangani. Kamu telah kehilangan 12 kuda gurun dan memperoleh pecahan air mata air asteris 4. Richard melihat pesan hadiah di pagi hari segera setelah dia membuka forum chat. Saat ini, sudah ada kesepakatan. Tapi kali ini, dia tidak seberuntung terakhir kali. Yang dia dapatkan hanyalah pecahan air mata air. Tapi meski begitu, dia sangat puas. Karena dengan cara ini, karena dia memiliki 6 pecahan air mata air di tangannya, Richard dapat langsung menggabungkan pecahan-pecahan itu menjadi 2 mata air. Sudah sulit bagi sumur malang itu untuk menyediakan air bagi 100 orang. Sekarang, ada 150 orang lagi, yang benar-benar kritis. Air yang dikonsumsi setiap hari hampir melebihi persediaan sumur. Sekarang setelah dia memiliki 2 mata air ini, Richard akhirnya dapat menyelesaikan masalah serius ini.
Namun, tepat saat dia mengeluarkan pecahan air mata air dan hendak menggabungkannya, sebuah pemberitahuan muncul di sistem emas hitam. Pecahan air mata air, 3 bagian digabungkan menjadi harta karun bintang 1, air mata air. 10 bagian digabungkan menjadi harta karun bintang 2, air mata air skala menengah. 30 bagian digabungkan menjadi harta karun bintang 3, air mata air skala besar. Richard terkejut ketika dia melihat informasi yang tiba-tiba muncul. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Harta karun juga bisa digabungkan. Petunjuk ini untuk sementara menyebabkan Richard mengesampingkan ide untuk langsung menggabungkan pecahan air. Meskipun air mata air bintang 1 sudah cukup, mungkin tidak lama lagi akan mencapai situasi, di mana air menjadi tidak mencukupi, begitu kotanya berkembang. Karena itu masalahnya, akan lebih baik untuk segera meningkatkan air mata air ke skala menengah. Ini setidaknya bisa menghidupi ribuan orang, bukan? Richard tidak perlu memikirkan masalah ini lagi segera. Dia melirik informasi di kolom hadiah tentang barang-barang yang tidak terjual. 20 kuda gurun, untuk harta karun bintang 1, biji zaitun Rusia. 20 kuda gurun, untuk makanan lezat spesial, madu gurun. 20 kuda gurun, untuk pembelian sumber daya dan harta karun tidak terbatas pada jenisnya. Catatan, kesepakatan ini memerlukan persetujuan dari pihak yang menawarkan hadiah. Setelah Richard berpikir sejenak, dia menghapus informasi tentang hadiah madu gurun yang masih menggantung. Dia terus menggunakan 20 kuda gurun untuk menukar pecahan air mata air. Pedagang oniks dari kamar dagang bunga ekor Phoenix bahkan belum pernah mendengar tentang madu gurun. Jumlah madu gurun sangat sedikit tanpa memikirkannya. Tidak terlambat untuk menawarkan hadiah ketika makanan sudah cukup. Richard harus berurusan terlebih dahulu dengan masalah yang paling mendesak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebagian mangsa yang telah diburunya hari ini dan menukarnya dengan 20.000 unit sumber daya. Termasuk mangsa yang telah dia jual selama perburuan, Richard sekarang memiliki total 30.000 unit sumber daya di tangannya. Namun, jumlahnya sepertinya tidak cukup untuk mengolah sarang pasukan tingkat langka. Namun, dia tidak terburu-buru. Richard akan menunggu sampai dia menemukan sarang pasukan yang cocok. Dia mulai mencari sarang pasukan dengan penuh semangat di pasar perdagangan. Mumi yang diperban dan prajurit kalajengking di barisan depan sudah cukup. Yang kurang sekarang adalah pasukan jarak jauh. Dia merasakan sakit kepala ketika memikirkan raksasa setengah logam itu. Prajurit tingkat langka yang terbuat dari daging benar-benar sulit dihadapi. Tanpa pasukan jarak jauh, mustahil untuk bergerak maju. Prajurit perkemahan gurun. Berserk Hydralis normal 3 bintang, dijual seharga 900 unit kayu. Manusia kadal perkemahan gurun normal 2 bintang, dijual seharga 700 unit biji. Besi, asteris. Setelah melihatnya sebentar, Richard akhirnya sadar. Sarang pasukan ditingkatkan hanya seminggu sekali. Jika seseorang menginginkan peningkatan level langka sekaligus, orang tersebut hanya boleh membeli peningkatan level elit. Richard mengubah kondisi pencarian. Perkemahan gurun, sarang pasukan level elit. Jumlah, 198. 198. Kurang dari 200. Richard sedikit heran. Tampaknya sarang pasukan level elit masih eksklusif untuk pemain top pada tahap ini. Dia tidak ragu-ragu dan segera membolak-baliknya. Desert Gritter Rat Elite 1 bintang, dijual seharga 8.000 unit kayu. Desert Wanderer Elite 2 bintang, dijual seharga 10.000 unit emas. Desert Wolf Elite 3 bintang, dijual seharga biji besi 1,5 pemain. Tidak butuh waktu lama bagi Richard untuk membaca semua ini. Tetapi setelah membacanya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tidak ada satupun yang cocok di antara mereka. Sebagian besar adalah unit jarak dekat, dan keterampilan mereka cukup rendah. Tidak ada nilai dalam memelihara mereka. Setelah berpikir cepat sejenak, Richard beralih ke faksi lain untuk mencari undet. Sarang pasukan elit, 320. Meskipun ada lebih banyak lagi, ada batasnya. Sarang pasukan tingkat elit sangat langka bagi pemain peringkat penguasa dari faksi manapun. Skeleton Warriors Elite 1 star dijual seharga 6.000 koin emas. Evil Spirits Elite 2 star dijual seharga 8.000 unit biji besi. Setelah berpikir panjang, tetap saja tidak ada yang cocok.
Mereka semua adalah prajurit biasa yang tidak memiliki prospek apapun. Selain mayat hidup, sebagian besar tempat persembunyian pasukan tidak cocok untuk bertahan hidup di padang pasir. Misalnya, jika jumlah prajurit manusia terlalu banyak, minum air setiap hari saja akan menyebabkan tekanan yang sangat besar pada logistik. Contoh lainnya adalah para elf. Beberapa prajurit hanya bisa lahir di atas rumput, dan mereka hanya makan buah setiap hari. Di mana Richard bisa mendapatkan buah di padang pasir yang luas ini? Setelah melihat-lihat, Richard benar-benar bertekad untuk menolak gagasan logistik sebagai beban dalam merekrut prajurit. Makhluk mayat hidup tidak diragukan lagi paling cocok untuk padang pasir. Kulit mereka kokoh, dan mereka tidak memerlukan logistik. Mereka juga sangat cocok untuk keterampilan transformasi pasir. Kalau dipikir-pikir, robot alkimia kurcaci dari ras benteng juga bisa melakukannya, tetapi benda itu membutuhkan oli mesin untuk mempertahankannya. Richard sedikit kecewa setelah dia selesai melihat pasukan tingkat elit. Para prajurit kota Twilight harus cocok untuk padang pasir. Itu adalah tanah kelahirannya. Dia membuka kembali pasukan tingkat normal. Karena tidak ada prajurit tingkat elit yang cocok, Richard hanya bisa mulai membudidayakan yang normal. Bagaimanapun, hanya ada 7 hari waktu pendinginan. Begitu 7 hari telah berlalu, Richard bisa langsung naik level. Dia mencari mumi. Mumi protektor, normal 2 bintang, dijual seharga 600 koin emas. Mumi Dual Blade Warrior, normal 3 bintang, dijual seharga 800 unit kayu. Asteris 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 asteris. Setelah waktu yang lama, mata Richard tiba-tiba bersinar. Setelah melihat melalui ribuan sarang pasukan, dia akhirnya melihat satu yang memuaskannya. Kers Pyramid, normal 3 bintang, 3000 unit biji besi. Sarang pasukan ini dapat merekrut Firaun terkutuk prajurit pasukan sihir yang sangat langka. Ini membuat Richard sangat bersemangat. Meskipun harganya beberapa kali lebih tinggi daripada yang lain dengan level yang sama, dia tidak ragu untuk membelinya. Pada saat yang sama, Richard menghabiskan 2000 unit sumber daya untuk membeli 2 sarang perekrutan mumi yang diperban. Setelah mengirimkan 12 mumi yang diperban untuk melindungi 6 tim pencarian dan penyelamatan, dia sangat kekurangan pasukan. Sarang pasukan Akers Pyramid tidak cukup untuk memuaskan seleranya. Dan mumi yang diperban itu memang sejalan dengan strategi pasukannya. Tentu saja, mereka juga cukup kuat. Setelah menyiapkan 3 sarang pasukan untuk diolah, Richard menghabiskan 15.000 unit sumber daya untuk membeli 30 sarang pasukan tingkat normal. Setelah semuanya siap, ia keluar dari rumah bangsawan dan membangun 3 sarang pasukan di samping 2 sarang pasukan di halaman depan. Richard memilih untuk membangunnya secara langsung. Ding gelombang, apakah Anda ingin menghabiskan 400 koin emas, 400 unit biji besi, dan 400 unit bahan batu untuk membangun piramida kutukan? Ding gelombang, apakah Anda ingin menghabiskan 400 koin emas, 400 unit kayu, dan 400 unit bahan batu untuk membangun piramida mumi besar? Ding gelombang. Setelah konsumsi sumber daya, 3 piramida skala kecil segera mulai tumbuh. Hanya dalam selusin napas, mereka naik menjadi 3 meter. Struktur keseluruhan piramida baru yang terhubung hampir sama. Tetapi ada perbedaan besar dalam penampilan mereka. Piramida mumi besar yang dapat merekrut mumi yang diperban adalah sepotong pasir lapuk yang sangat kasar. Piramida kutukan yang dapat merekrut Firaun adalah struktur yang diukir dengan pola bengkok dan berwarna-warni. Itu tampak seperti memiliki pesona religius yang aneh dan cukup misterius. Perintah sistem emas hitam datang seperti yang diharapkan. Apakah Anda ingin mengonsumsi 10 sarang pasukan untuk menaikkan level piramida kutukan ke elit 3 bintang? Apakah Anda ingin mengonsumsi? Dengan pikiran, 30 sarang pasukan berubah menjadi cahaya terang dan bergabung. Struktur prajurit setinggi 3 meter segera naik menjadi 4 meter. Penampilannya juga menjadi semakin kuno dan misterius. Dengan hati yang penuh antisipasi, Richard membuka panel atribut sarang pasukan baru. Dia sedang bersiap untuk merekrut seorang prajurit tingkat elit, Firaun terkutuk piramida terkutuk. Level, elit 3 bintang. Tipe rekrut, Firaun terkutuk elit 3 bintang. Jumlah rekrut, 10. Output mingguan, 5. Persyaratan rekrutmen, 40 koin emas, 40 unit kayu, 40 unit batu. Deskripsi, sarang pasukan gurun yang tidak biasa. Setelah Richard selesai melihatnya, dia merasa sangat disayangkan. Firaun terkutuk hanya menghasilkan 5 per minggu,
dan hanya ada satu tim kecil yang tersedia. Tanpa ragu, Richard merekrut semua Firaun terkutuk. Setelah menghabiskan 1.200 unit sumber daya, pola keagamaan berwarna-warni yang misterius dan bengkok di permukaan piramida terkutuk mulai bersinar seperti pasir kuning. Seolah-olah polanya menjadi hidup, itu menyebabkan orang-orang mengangkat alis mereka. Sesaat kemudian, pola warna-warni mulai terpantul di depan piramida, dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Saat pola terus berkedip, Firaun terkutuk muncul. Rekrutan ini mengenakan mahkota warna-warni di kepalanya, dan dua pita warna-warni melayang di belakang telinganya. Dia memegang tongkat kayu kering dan pendek di tangannya, dan hanya ada tulang putih dan tidak ada daging di wajahnya. Api jiwa menyala di kepalanya, dan matanya yang cekung bersinar dengan cahaya biru tua. Penampilannya sangat menakutkan, tetapi ada misteri yang tak teraba di dalamnya. Firaun terkutuk, level 1, potensi, elit 3 bintang. Poin mana, 100+50. Keterampilan, tubuh terkutuk peringkat E, kebal terhadap racun dan wabah. Saat bersentuhan dengan tubuhnya, yang terkena akan dikutuk. Setiap menit, atribut yang terkena akan berkurang 5%, hingga maksimum 40%. Firaun terkutuk peringkat E, setelah memberikan kutukan pada musuh, musuh akan jatuh ke dalam kondisi lemah. Semua atribut akan berkurang 20%. Waktu pendinginan, 5 menit. Mengkonsumsi 20 poin mana. Kata-kata terkutuk peringkat E secara paksa menyebabkan pikiran musuh jatuh ke dalam keadaan kebingungan, gerakan terhenti, durasi tergantung pada kekuatan musuh. Waktu pendinginan, 3 menit. Mengkonsumsi 20 poin mana. Bakat ras, saat bertarung di padang pasir, kecepatan pemulihan mana meningkat sebesar 50%. Belenggu mumi, ketika jumlah mumi lebih besar dari 10, poin mana maksimum Firaun terkutuk meningkat sebesar 15%. Ketika jumlah mumi lebih besar dari 30, poin mana maksimum meningkat sebesar 30%. Ketika jumlah mumi lebih besar dari 50, poin mana maksimum meningkat sebesar 50%, kecepatan pemulihan mana meningkat sebesar 30%, dan efek kutukan meningkat sebesar 30% diaktifkan. Deskripsi, Firaun terkutuk, ini adalah mimpi buruk. Richard melihat atribut Firaun terkutuk beberapa kali dan mengangguk puas. Dibandingkan dengan mumi yang diperban, atribut Firaun terkutuk itu berbeda. Pihak lain bisa mengucapkan kutukan, sementara mumi yang diperban hanya bisa menunggu serangan musuh secara pasif. Selain itu, Firaun terkutuk itu juga memiliki keterampilan pengendalian yang sangat dihargai Richard, kata-kata terkutuk. Itu bisa menyebabkan musuh jatuh ke dalam keadaan kebingungan dan menghentikan gerakan mereka. Firaun terkutuk bisa mengendalikan lawan sementara mumi yang diperban dan prajurit kalajengking beracun bisa melukai musuh. Itu adalah pasangan yang sempurna. Tuan Richard, kami berterima kasih atas pemanggilanmu. Kami akan menggunakan jiwa kami untuk melindungi kemuliaanmu. 10 Firaun terkutuk dengan mahkota warna-warni di kepala mereka berlutut dengan satu lutut ke arah Richard. Suara mereka dipenuhi dengan kekosongan dan kesungguhan. Api jiwa biru samar sangat menarik perhatian di bawah langit malam. Richard mengangguk. Berdirilah. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku dan bertarung denganku. Setelah mengatakan itu, dia melihat kedua sarang pasukan lainnya yang merekrut mumi yang diperban, piramida besar. Piramida besar menghasilkan 7 mumi yang diperban per minggu. Saat ini, mereka dapat merekrut 14 mumi. 2 sarang pasukan berarti 28 mumi. Richard memilih untuk merekrut secara langsung. Adegan yang biasa muncul lagi. Kaca, lengan mumi yang diperban tiba-tiba terentang keluar dari piramida besar dan kemudian memanjat keluar dengan cara yang sangat keren. Sesaat kemudian, 28 mumi yang diperban muncul. Dengan lambaian tangan Richard, dia menganugerahkan keterampilan transformasi pasir kepada mereka. Setelah sistem memberitahu semua cabang sarang pasukan bahwa mereka telah menguasai keterampilan transformasi pasir, Richard mengangguk puas. Richard mulai membuat beberapa perhitungan. Termasuk 12 penjaga yang dikirim untuk melindungi para pencari dan 2 penjaga yang dikirim ke kurcaci gurun, dia memiliki total 42 mumi yang diperban. Selain itu, Richard memiliki 10 Firaun terkutuk dan 14 prajurit kalajengking. Hasilnya, ia memiliki 68 pasukan tingkat elit, mendekati 7 regu. Suasana hati Richard langsung menjadi bersemangat. Baru hari keempat, bahkan belum melewati masa aman 7 hari.
Kekuatan di tangannya sudah berkembang menjadi 7 regu. Jika Richard terus berkembang seperti ini, kekuatan pasukan Twilight City pasti akan melampaui satu skuadron dalam beberapa hari. Dari 20 miliar pemain, berapa banyak yang bisa mencapai ini di seluruh permainan? Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak menemukan sarang pasukan tingkat elit yang cocok. Kalau tidak, saya akan langsung mendapatkan sarang pasukan tingkat langka. Richard masih merasa sedikit menyesal. Para pemain, kalian harus bekerja keras untuk menjelajahi peta dan menjual lebih banyak barang bagus kepada saya. Setelah menyemangati yang lain, Richard membuka forum chat. Dia tidak tahu apakah para pemain patung pasir itu telah menemukan sesuatu yang baru. Aku tidak bisa menangis lagi. Mengapa para penjaga titik sumber daya berukuran sedang begitu tidak normal? Sial, bahkan ada prajurit tingkat langka di dalam. Apakah ini dibiarkan hidup? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ada 100 pengungsi lagi hari ini, dan wilayahku sudah memiliki 600 orang. Siapa yang mampu membayar ini? Aku tidak berani mengusir mereka. Hal ini akan menurunkan moral orang-orang. Data tersembunyi ini, wilayah perlu mempertimbangkan moral orang-orang. Orang besar mana yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Kau tidak tahu tentang itu, kan? Sentimen orang-orang diungkapkan oleh pengembang tingkat tinggi dari game Shining Era. Hal ini tidak dapat dilihat atau disentuh. Jika orang-orang menjalani kehidupan yang baik, sentimen orang-orang secara alami akan tinggi. Jika orang-orang menjalani kehidupan yang buruk, sentimen orang-orang akan rendah. Keuntungan dari sentimen orang yang tinggi adalah efisiensi kerja yang tinggi. Keamanan publik juga bagus, dan jika sentimen orang-orang rendah, maka tunggu saja semua jenis omong kosong. Jika terlalu rendah, maka tunggu saja pemberontakan. Menjual harta sumber daya bintang 1 hektar hutan buah. Hanya dapat ditanam di hutan dan dataran. Jangan buang waktu jika tidak cocok. Bawa harganya. Saya meminta untuk membeli sarang pasukan tingkat elit. Saya meminta seorang prajurit yang bisa terbang. Apakah ada pemain di pegunungan sebelah barat Kekaisaran Badak Abu-Abu? Kita bisa bersekutu. Sialan, badak rakus itu datang ke wilayahku untuk bertarung lagi. Jika aku tidak membunuh mereka hari ini, aku tidak percaya pada dewa. Sial, aku pergi ke kota NPC hari ini. Sangat makmur. Kapan aku bisa mengembangkan wilayahku dengan begitu hebat? Hahaha, seorang pendeta datang ke wilayahku dan berkata bahwa dia bisa membangun gereja untukku secara gratis. Di masa depan, selama wilayahku percaya pada dewa keadilan, aku bisa merekrut pendeta tingkat tinggi dari gereja. Sungguh luar biasa. Richard sedang berpikir keras. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa setelah beberapa hari adaptasi ini, para pemain secara bertahap mulai berintegrasi ke dalam dunia ini. Mereka telah menemukan kota-kota aborigin baru, sumber daya baru, harta karun, dan bangunan baru. Namun, yang membingungkannya adalah mengapa dia tidak menemukan wilayah pemain lain di sekitar Twilight City selama berhari-hari. Atau apakah gurun itu terlalu besar dan para pemain terlalu berjauhan? Dengan keraguan bahwa dia tidak memperhatikan pemain lain, Richard tertidur. Ada terlalu sedikit informasi, dan Richard tidak dapat mengetahui alasannya. Keesokan harinya, sebelum dia bangun, pemimpin pangkalan pengembangbiakan kelinci naga api, Greentooth, membawa 19 bawahan kurcaci gurun lainnya dan 2 mumi yang diperban ke hutan zaitun Rusia. Tuan Besar, Greentooth, apakah kita akan mengembangbiakan kelinci naga api di sini? Greentooth, yang sangat kurus di antara para kurcaci gurun, menoleh untuk melihat kurcaci gurun hijau yang mengajukan pertanyaan dan berbicara dengan bangga. Apa yang kamu tahu? Ikuti saja aku. Juga, ingat, di masa depan, kata hebat hanya dapat digunakan untuk menyapa Tuan Richard. Apakah kamu mengerti? Ya, Tuan Greentooth. Kelompok kurcaci gurun dengan cepat menanggapi, dan salah satu dari mereka bertanya dengan senyum minta maaf. Tuan Greentooth, bagaimana kami harus memanggilmu? Greentooth berpikir sejenak, dan matanya berbinar ketika melihat tubuhnya jelas lebih lemah daripada kurcaci gurun lainnya. Di masa depan, kalian akan memanggilku sebagai Tuan Greentooth terkuat. Kelompok kurcaci gurun itu terdiam selama 3 detik, lalu mereka melihat kedua mumi bertampang ganas yang berdiri di belakangnya, dan tiba-tiba menjadi waspada. Masing-masing dari mereka berteriak lebih keras dari yang terakhir. Ya, Tuan Greentooth terkuat. Melihat teman-temannya,
yang semuanya lebih tinggi satu kepala darinya, Grintooth sangat puas. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melangkah maju dan menguliahi para kurcaci gurun. Dengarkan, Tuan Richard yang agung, mulia, dan baik hati menganugerahkanku sebuah nama dan mengangkatku sebagai pemimpin pangkalan pengembangbiakan kelinci naga api yang terhormat. Ini adalah pemandangan bersejarah. Ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para kurcaci gurun. Grintooth menambahkan, hari ini, aku akan memimpin kalian untuk menciptakan situasi baru bagi industri pengembangbiakan dan meletakkan dasar bagi pengembangan Twilight City di masa depan. Di masa depan, kita, kurcaci gurun akan menjadi pasukan nomor satu Lord Richard dan mengorbankan segalanya untuknya. Aku akan membiarkan reputasi kurcaci gurun menyebar ke seluruh gurun. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan kurcaci gurun kita. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Setelah tepuk tangan meriah, Grintooth melambaikan tangannya yang seperti cabang pohon yang layu. Dia memimpin sekelompok kurcaci gurun ke sekitar 500 meter di utara hutan zaitun Rusia. Melihat depresi bukit pasir di tengah depresi bukit pasir di depan mereka, dia mengangguk puas. Grintooth mulai mengeluarkan perintah. Kalian yang sedikit, pergilah, gali rumput daun naga dan tanam rumput daun naga di daerah ini. Kalian yang sedikit, pergilah, ambil air dan basahi seluruh daerah ini. Kalian yang sedikit, pergilah, gali tanaman merambat dan duri ungu dan kelilingi bukit-bukit di sekitarnya. Dia mengingatkan, ingat, kita harus menyelesaikan misi hari ini. Kita tidak boleh mengecewakan Lord Richard. Grintooth sangat mengagumkan saat dia dengan bangga memerintahkan bawahannya. Penampilannya bahkan lebih arogan daripada seorang ksatria yang menunggangi naga. Lord Grintooth yang terkuat, kita tidak punya cukup orang. Para kurcaci gurun tampak masam. Tidak cukup, minta Lord Karoo untuk mengirim bala bantuan. Untungnya, Grintooth tahu bahwa status Karoo bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengannya. Ya, Lord Grintooth yang terkuat. Tidak lama kemudian, Karoo mengirim 30 orang untuk membantu Grintooth dengan pekerjaannya. Kali ini, Grintooth tidak berdiri di upacara dan langsung memberi perintah. Ketika orang-orang melihat dua mumi di samping Grintooth, bahkan jika mereka tidak senang diperintah oleh kurcaci gurun yang bodoh, mereka tetap patuh mengikuti perintah. Itu adalah pasukan Lord Richard. Setelah pagi yang sibuk, menjelang makan siang, area tempat kelinci naga api akan dibesarkan sudah mulai terbentuk. Itu cukup efisien. Jarang bagi Richard untuk tidur. Setelah bangun, dia makan siang dengan pembantu dapur. Ketika dia mendengar bahwa pangkalan pengembangbiakan kelinci naga api telah terbentuk, dia segera membawa sekelompok besar pasukan untuk memeriksanya. Penduduk wilayah itu segera melihat pasukan baru di samping Richard, Firaun terkutuk. Mata mereka melotot dengan indah. Apakah kamu melihat itu? Jumlah mumi di samping Lord Richard telah meningkat banyak, dan bahkan ada pasukan baru. Kamu tidak tahu tentang itu, kan? Sudah ada 5 sarang pasukan di rumah Lord. Aku melihatnya ketika aku pergi untuk membersihkan. Itu hebat. Puji para dewa, puji Lord Richard. Sebagai penguasa Twilight City dan pelindung wilayah, semakin kuat dia, semakin aman penduduknya. Semua orang tahu ini, jadi mereka dengan tulus berharap Twilight City akan kuat dan Richard akan kuat. Ketika Richard tiba di tempat pengembangbiakan kelinci naga api yang sibuk, kehadirannya segera membangkitkan kegembiraan orang banyak. Semua orang merasa seperti atasan yang memeriksa hasil kerja mereka. Grintooth yang bermata tajam adalah yang pertama berlari. Tuan Besar, selamat siang. Tempat pengembangbiakan kelinci naga api sudah didirikan. Itu akan selesai hari ini. Richard mengangguk dan mengamati area sekitarnya. Area yang dipilih oleh Grintooth berdiameter sekitar 300 meter. Area itu sedikit cekung sekitar 2 hingga 3 meter, yang tidak terlalu jauh. Ada bukit pasir di sekitar area ini. Saat ini, setengah dari area di bukit pasir itu telah ditanami sejenis tanaman merambat berduri ungu dengan duri tajam. Dan di tengahnya, lebih dari 10 kurcaci sedang menanam rumput daun naga dengan daun yang sangat unik. Dengan kecepatan seperti ini, mereka akan selesai sebelum gelap. Menoleh untuk melihat kurcaci ini, yang tubuhnya sangat kecil sehingga membuat orang merasa lucu tetapi semangatnya sungguh mengagumkan, Richard mengangguk. Kau melakukannya dengan baik, teruslah bekerja keras. Setelah pangkalan pembiakan dibangun, kelinci naga api akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Setelah Grintooth dipuji,
dia tersenyum lebar hingga bagian belakang giginya hampir terlihat. Dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung, dia menepuk dadanya dengan keras untuk memastikan bahwa dia akan menyelesaikan misinya. Richard takut tubuh kecil Green Tooth yang kurus itu akan mematahkan tulangnya. Pada saat ini, Karu juga telah tiba. Richard tidak menunggunya untuk membungkuk dan berkata langsung, "Ketika pasukan Twilight City cukup kuat, aku akan meninggalkan tim kecil mumi yang diperban untuk menjaga sisi hutan zaitun Rusia ini. Mereka akan menjaga keamanan tempat pengembangbiakan kelinci naga api dan lebah gurun di hutan zaitun Rusia siang dan malam." Pada saat yang sama, area ini ditetapkan sebagai area pertanian terbatas. Kecuali untuk staf korespondensi yang berwenang, orang luar tidak diizinkan masuk. "Karu, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini." Richard memiliki ide ini ketika dia memilih lokasi untuk hutan zaitun Rusia. Dia akan menempatkan semua area yang berhubungan dengan pertanian di area ini, menyatukan manajemen, menyatukan perencanaan, dan pada saat yang sama, berbagi sumber air. Mengirim pasukan ke stasiun juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Lebih dari separuh dari periode keamanan 7 hari telah berlalu, dan hanya tersisa 2 hari. Jika mereka bertemu dengan sekelompok bandit dan dirampok atau sumber daya yang berharga dibakar, maka kota Richard akan menderita kerugian besar. Meskipun wilayah itu tidak jauh, masih butuh waktu untuk menjaga dengan waspada. "Baik, Tuan, saya sendiri yang akan bertanggung jawab atas wilayah ini. Tidak akan ada kesalahan." Nada bicara Karu serius. Wilayah ini adalah fondasi kota Twilight. Jika ada masalah, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Lebah gurun, hutan zaitun Rusia, kelinci naga api. Meskipun jumlahnya sedikit, itu sudah membentuk fondasinya. Di masa depan, selama Richard terus berinvestasi lebih banyak, dia sangat yakin bahwa wilayahnya akan dibangun menjadi oasis sejati, menjadi mahkota gurun yang mematikan. Setelah memastikan tidak ada masalah di sini, Richard pergi ke hutan zaitun Rusia untuk melihatnya. Setelah beberapa hari tumbuh, hutan zaitun Rusia sekarang rimbun dan hijau. Hutan itu telah menumbuhkan pohon-pohon yang tingginya 2 kepala lebih tinggi dari pohon dewasa. Beberapa pohon zaitun Rusia bahkan mulai memperlihatkan kuncup bunga. Meskipun hanya sedikit, sudah dapat diduga bahwa bunga-bunga akan segera mekar di sini. Melangkah ke tengah hutan zaitun Rusia, udara tiba-tiba menjadi dingin. Bas, 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 suara lebah yang menari bersama dedaunan hijau segera membuat Richard merasa senang. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, lebah-lebah kecil ini hidup dengan sangat nyaman di sarang lebah yang dibuat oleh tukang kayu. Ketika Richard semakin dekat, lebah-lebah kecil berwarna hitam dan kuning itu mulai menari-nari di sekelilingnya untuk menunjukkan keintiman mereka. "Kumpulkan madu dengan baik. Aku masih menunggu untuk mencicipi madu langkamu." Setelah mengirimkan gelombang antisipasi kapitalis, sebuah suara terdengar. Weng, weng, weng. Tiba-tiba, semua lebah mulai mengaum. Dari suara ini, Richard merasakan ketakutan yang hebat. Lebah-lebah itu takut. Richard menoleh dan melihat sekeliling dengan bingung. Sesaat kemudian, 3 atau 4 tawon raksasa dengan sengat panjang, sekitar 7 hingga 8 cm, dengan cepat turun dari langit. Mereka terbang ke pintu masuk sarang lebah gurun. Ketika lebah mendengar suara tawon mengepakkan sayapnya, suara yang mereka buat menjadi lebih keras. Salah satu tawon menusuk seekor lebah dengan sengatnya tepat di depan Richard. Sengat itu langsung menancap pada seekor lebah hingga mati. Kemudian, ia membawa lebah itu dan bersiap untuk terbang menjauh. Richard langsung marah. "Dasar bocah nakal, beraninya kau menyentuh putriku." Bah, lebah. Buka panel atribut. Tawon sengat, level 5. Potensi, langka 3 bintang, langka 3 bintang. Seekor tawon sepanjang 7 hingga 8 cm yang telah mencapai level 5. Potensinya langka 3 bintang. Richard bingung. Prajurit kalajengkingnya begitu kuat, namun belum mencapai level langka. Richard sedikit tidak senang saat dia terus memeriksa. Tawon beracun, level 5 langka, kerusakan racun meningkat sebesar 15%. Potensi, langka 3 bintang. Keterampilan, tubuh serangga LRB peringkat C, kebal terhadap racun, kebal terhadap kutukan, mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, mampu pulih perlahan tidak peduli seberapa banyak kerusakan yang tidak fatal yang diterima. Tarian lebah gila peringkat C, kelincahan meningkat sebesar 40%, dan kecepatan terbang meningkat sebesar 40%.
Sengatan lebah beracun peringkat C, setelah menusuk musuh, musuhnya akan disengat dengan racun lebah. Semakin tinggi tingkat keparahannya, semakin tinggi pula kerusakannya. Sharp Stinger peringkat D, mampu menembus armor. Panjang penyengatnya dapat menembus perisai sihir level rendah. Ratchet Talon, mampu berkomunikasi secara bebas dalam radius 100 meter dengan anggota tubuhnya. Feathers Swarm, ketika jumlah tawon melebihi 100, racun semua tawon meningkat sebesar 10%, dan kecepatan terbang meningkat sebesar 10%. Ketika jumlah tawon melebihi 500, racunnya meningkat sebesar 20%, dan kecepatan terbang meningkat sebesar 20%. Ketika jumlah tawon melebihi 1000, toksisitasnya meningkat sebesar 50%, dan kecepatan terbang meningkat sebesar 50% diaktifkan. Deskripsi, percayalah, Anda tidak ingin disengatnya. 3 keterampilan peringkat C dan 1 keterampilan peringkat D. Tawon ini agak kejam. Richard berhenti berpikir untuk membunuh tawon itu dengan sekali tamparan dan melihat beberapa tawon beracun memangsa lebah. Wajahnya menunjukkan sedikit ketertarikan saat melihat tawon-tawon itu terbang menjauh. Jika dia bisa menggali sarang tawon beracun itu dan menempati cabang ini, maka keselamatan hutan zaitun Rusia tidak akan terlalu menjadi masalah, bukan? Itu adalah sarang bintang 3 yang langka, dan belenggu pihak lain diaktifkan. Itu berarti setidaknya ada ribuan tawon di sarang ini. Jika dia membawa sarang lebah itu ke medan perang, bukankah itu akan menantang surga? Ketika Richard memikirkan pertempuran itu, dia pertama-tama melemparkan sarang lebah ke arah musuh. Kemudian, musuh melihat pemandangan ribuan tawon yang sangat beracun terbang keluar dari sarang lebah itu dengan ekspresi tercengang, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hal ini cukup menarik, namun, satu-satunya masalah adalah, bagaimana Richard akan menemukan sarang tawon yang sangat beracun ini. Setelah tawon-tawon ini selesai memakan lebah, mereka menghilang ke udara seperti kilat, terbang dengan sangat cepat. Belum lagi kejar-kejaran, mereka pun tidak terlihat jelas. Terlebih lagi, potensi bintang 3 langka mereka sedikit di atas batas. Bahkan jika Richard menemukan mereka, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Sementara Richard tenggelam dalam pikirannya, suara mendesak Karu tiba-tiba datang dari luar hutan zaitun Rusia. Tuan Richard, tim pencarian dan penyelamatan yang kami kirim menemui musuh yang sangat kuat dan menderita kerugian besar. Oh, Richard untuk sementara waktu memikirkan masalah ini dan berbalik untuk berjalan keluar dari hutan zaitun Rusia. Pada saat ini, beberapa penduduk yang berlumuran darah terbaring di atas tandu di luar hutan zaitun Rusia, wajah mereka dipenuhi dengan rasa sakit. Alis Richard berkerut erat. Tanpa ragu, dia mengambil sebotol madu mahkota gurun dari ruang sistem. Ambil sebagian madu mahkota gurun dan siram dengan air. Beri mereka makan. Penduduk lainnya tersentuh ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah belajar dari Onyx betapa mahalnya madu mahkota gurun beberapa hari terakhir ini. Mereka tidak menyangka Tuan Richard bersedia memberikannya kepada beberapa rakyat jelata yang rendah hati. Mata beberapa rekan orang yang terluka memerah. Setelah membungkuk kepada Richard, mereka segera mengambil madu mahkota gurun. Mereka mengambil sebagian seolah-olah sedang berziarah dan menuangkannya ke dalam mangkuk kayu di samping mata air. Richard memberi makan kedua orang yang terluka parah itu. Setelah minum beberapa teguk madu, kedua orang yang terluka parah di atas tandu itu segera tenang. Wajah mereka kembali berwarna dan tidak lagi sepucat sebelumnya. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah mendengar bahwa madu mahkota gurun itu luar biasa, tetapi mereka tidak menyangka itu akan dilebih-lebihkan. Mereka memandang Richard dengan lebih hormat. Richard mengabaikan semua yang lain dan bertanya kepada Karu. Apa yang terjadi? Tuan Richard, mereka diserang oleh sekelompok monster yang menakutkan. Jika mereka tidak beruntung, tidak ada dari mereka yang akan lolos. Nada bicara Karu tegas. 2 mumi yang Anda kirim telah terbunuh. Musuh itu kuat. Richard menyipitkan matanya sedikit. Dia menatap kedua orang yang terluka itu. Apakah Anda tahu lokasi spesifik dari titik kumpul pasukan di alam liar? Arti dari kata-kata ini menyebabkan keributan di antara kerumunan. Tuan, mereka yang menyerang kami adalah makhluk hidup. Tangan mereka dirantai dan ujung lainnya diikat dengan kapak, mereka bisa melempar kapak, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Kedua mumi itu bahkan tidak bertahan 1 ronde pun sebelum kalah. Salah satu yang terluka pulih sedikit lebih cepat,
dan dia memberitahu mereka informasi tentang musuh secara berkala. Pada akhirnya, dia terdengar sedikit ragu-ragu. Monster-monster itu terlalu berbahaya. Kalian mungkin tidak perlu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Richard memotongnya. Semua orang yang menyakiti warga Twilight City harus membayar harganya. Aku akan melindungi wargaku. Tidak ada yang terkecuali. Warga yang mengorbankan diri mereka dalam misi ini mati demi Twilight City. Mereka adalah pahlawan. Saat dia mengatakan ini, Richard perlahan menatap kerumunan. Suaranya tidak keras, tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Aku akan membawa mereka kembali dan mengubur mereka sebagai pahlawan. Mercy tidak memerintahkan pasukan. Richard secara mental siap menghadapi korban. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan hati orang-orang. Selain itu, Richard sangat tertarik pada pasukan yang dapat langsung membunuh mumi. Namun, kerumunan itu sudah terdiam. Tidak ada yang berbicara lagi. Namun, kerumunan itu memberikan tatapan rumit yang tak terlukiskan di mata mereka saat mereka melihat Richard. Pada saat ini, pikiran untuk menjadi bagian dari Twilight City muncul di hati mereka. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk memiliki Richard sebagai tuan mereka. Berapa banyak tuan di dunia yang dapat melakukan hal seperti itu? Mereka hanyalah rakyat jelata yang rendah hati. Banyak yang bahkan khawatir akan dimintai pertanggungjawaban atas kematian dua mumi Lord Richard. Tidak seorang pun menduga akan terjadi situasi seperti itu. Kontras yang luar biasa ini membuat mereka sangat bersemangat. Setelah Richard menerima peta sederhana itu, dia mengambil mumi yang secara khusus dipilih untuk menjaga hutan zaitun Rusia. Karu menatap punggungnya dan bergumam. Lord Richard, pandangan terperinci di matanya berubah menjadi tekad. Setelah Richard benar-benar menghilang, Karu perlahan berbalik dan menatap yang lain. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Buka mata kalian dan lihat. Itu adalah Lord of Twilight City. Ingat, apapun yang kalian hadapi di masa depan, jangan pernah mengkhianati Lord Richard, jangan pernah mengkhianati Twilight City." Tanpa menunggu orang banyak merespons, Karu berbalik dan pergi. Tubuh tuanya jelas tinggi dan tegap. Hanya sekelompok orang yang emosinya bergejolak yang tertinggal.